Iya, thank you pemaparannya Mas Bro untuk sesuatu yang diulang-ulang dan jawabannya akan tetap sama gitu Mas Bro. Contoh pertama yang lo bilang banyak-banyak tapi data yang lo bawakan berapa? Cuma dua kan? Jadi hanya ada di ucapan saja gitu, ada banyak perbedaan. Aturan gue bilang juga tadi tuh gue kan pindah, ya gue pindah Kristen lah. Gue pindah Kristen ketika lu membuktikan bahwa dalam satu ayat ada 8 kiroah yang berbeda melebihi apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu simpel sebenarnya. Dari tadi data cuma dua. Yang apa? Syahrana, Syahroni itu doang. Itu pun fotokopian gitu. Yang di PDF kan tidak langsung merujuk kepada Al-Quran Hafs dan Wars yang lu bawakan. Dari tadi itu cuma di situ berkutatnya. Itu pertama. Terus yang kedua, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini, data yang gue baca itu adalah banyak sisipan-sisipan dan kata-kata tambahan yang diselipkan oleh Ibnu Mas'ud, sehingga Ibnu Mas'ud tidak ingin memberikan mushafnya kepada Utsman karena takut itu dijadikan sebuah Al-Quran juga. Banyak kata-kata dalam kurung gitu. Ibnu Mas'ud loh. Ternyata data yang lu berikan juga begitu. Terus lu mau bilang itu Al-Quran? Maaf my bre, Al-Quran itu pengajarannya talaki, dari mulut ke mulut, dari guru ke murid, sehingga orang akan tahu ketika ada ayat yang dibacakan berbeda bukan Al-Quran. Makanya mushafnya Ibnu Mas'ud nggak pernah disebut Al-Quran. Nggak pernah disebut Al-Quran mushafnya Ibnu Mas'ud. Data lu sendiri sudah membuktikannya, alhamdulillah. Tertulisnya apa? Ada sisipan-sisipan dan tambahan kata yang ditulis oleh Ibnu Mas'ud dan ditaruh di penghujung ayat. Masya Allah, keren banget data lu. Thank you. Berikutnya, soal ini Ibnu Mas'ud juga lu bawain data begini dan begitu, Ilyas dan Idris lo kok jadi ke nabi-nabi. Posisinya apa? Ibnu Mas'ud yang ada tidak disebut Al-Quran, kemudian data soal Ibnu Mas'ud pun lu tidak bawakan, sehingga apa jatuhnya? Semua yang lu lakukan itu hanyalah tuduhan yang tidak ada buktinya sama sekali. Makanya gue hanya menanggapi santai gitu. Dari tadi cuma bawa dua ini dan itu, dua ini dan itu gitu. Gue minta lafaznya berubah nggak? Enggak ternyata. Itu lagi, itu lagi. Ya udahlah, selama dua ya masih slow. Ada 8 baru masalah. 7 masih slow. 1 masih slow. Dibakar jadi 1 masih slow. Ada 8, ada 9 jadi masalah. Tapi lu dari tadi membahasnya apa? Ini ada jutaan perbedaan, ini ada ribuan perbedaan, ini ada 20, 25. Contoh yang lu bawakan cuma 2 mas bro. Cuma 2. Gua ini satu sumber gua bisa membawakan ratusan perbedaan tekstual varian dalam Bible. Dan itu nggak hanya mengenai perubahan ada penambahan kata atau pergantian, bukan itu yang gua bahas. Pergantian kata yang gua bahas di setiap manuskrip yang ada. Jangan bilang itu bukan dari Allah, karena semua penulis diilhami Roh Kudus loh. Jadi nanti posisinya kedua loh nanti ketika bahasan gue. Jadi gue buka closing statement di awal ya untuk pembahasan soal Bible ini. Antara Roh Kudusnya ada banyak atau Roh Kudus yang satu ini mempunyai kesalahan dalam memberikan pengilhaman. Nah itu poinnya. Nanti silakan dipilih yang mana. Ketika kita bahas Bible. Intinya mengenai bahasan yang tadi adalah gue memaklumi ketidakmengertian dari kekristenan. Ketika ada perubahan atau pergantian kata ini datangnya dari sesuatu yang bukan Al-Quran, mencoba memaksakan bahwa itu Al-Quran, nggak bisa. Data yang lu timbulkan semua itu tidak ada yang disebut Al-Quran. Mushafnya Ibnu Mas'ud di sini udah mati. Lalu kemudian yang lu bawakan kata Hafs dan Wars itu ada perubahan arti, ternyata arti bahasa Inggris, arti dalam bahasa Arabnya tidak berubah. Kenapa? Karena lafadznya tetap. Selamat datang di kebenaran. Lalu yang ketiga adalah mengenai Ibnu Mas'ud, terus Abu Musa dan Ibn Ka'ab. Ini hanyalah mushaf-mushaf pribadi yang banyak sisipan dan tambahan kata pribadi, tidak termasuk dalam varian dari ahruf qiraah Al-Quran. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Thank you dialognya. Ini seru gitu. Boleh. Tapi data lu ini kayaknya gue udah lihat bertiga atau keempat kalinya deh. Lu orang yang sama kayaknya Mas Bro. Citos ini ya? Iyalah, siapa lagi bro? Bener. Oke, sebentar bro, aku tambah sedikit ya bro. Aduh, ya. Ya 2 menit ya.
2 menit. Beneran Boleh, 2 menit. Oke. Itu bukan Quran. Tetapi bro, jangan lupa, itu sudah dihafalkan sebagai Quran. Prakodifikasi yang dilakukan oleh Utsman. Jadi kalau itu bukan Quran, mereka membaca apa? Mereka membaca mushaf. Kan nggak bisa gitu kayak gitu. Yang mereka lakukan, mereka melakukan pembacaan ya Quran dong. Gitu loh bro. Jadi ketika bro yang mengatakan berantem apa Azerbaijan itu ya? iya, yang di Azerbaijan. Kita nggak ngomong Azerbaijannya. Ya udah, kalau misalnya untuk Azerbaijan Al-Quran itu ya lu mesti tahu Azerbaijan itu Syiah gitu. Iya. Dan itu yang itu ketika kan dibahas itu mengenai Qiraah gitu. Ya, Qiraah Ibnu tetapi Mas'ud kita bukan nggak- Al-Quran sebentar, bro. Ibnu Mas'ud, beda. Iya. Berarti kan bro menganggap bahwa yang dibaca sama mereka itu kan bukan Quran kan. Yang mereka baca itu adalah qiraahnya Ibnu Mas'ud kan bro. Iya. Iya enggak? Iya. Padahal mereka kan nggak kenal itu. Yang mereka kenal, yang mereka baca adalah Quran. Artinya Quran versi Ibnu Mas'ud dengan Quran versi Ubay bin Ka'ab yang memang beda. Ya menurutku Ya udah, kita kalau perlu kejujuran di iya. situ. Mana yang disebut Al-Quran Ibnu Mas'ud itu mana? Loh, sekarang gini, aku udah kasih tunjuk tadi sumber-sumber. Nah, sekarang kan Iya, coba ditunjuk, coba kita ulang lagi sumber lu, terus kita cari ini adalah Mushaf Al-Quran Ibnu Mas'ud. Silahkan, coba gua pengen tahu. Oke ya, gue kasih sumber yang dari Islam sendiri ya. Iya. Ya. Ini ya. Ini kan dari Risalah Muslim ya. Saya ulang ya. Jadi punyanya Ibnu Mas'ud, dia mengatakan bahwa itu Idris. Sementara Quran yang kamu pegang saat ini mengatakan Ilyas. Ya kan? Terus Mana sumbernya dari Al-Quran mana? Kita Ibnu runut. Mas'ud? Coba di blog dong yang Al-Quran Ibnu Mas'ud. Ya udah, ada yang mengatakan yang jangan kepada kami yang munafik, jangan kepada kami selain kamu ya. Mulai dari Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Ilyas adalah Idris. Jadi bukan Menyamakan cuma Ilyas satu dan orang, bro. adalah Idris. Sebentar, Iya. sebentar, bro. Mana Bukan disebut satu Al-Qurannya orang. mana? Sebentar, bro. Coba di blog Itu- dong yang Al-Quran. Al-Quran tuh bukan paragraf, kata dia. Coba di Ya. blog. Sebentar bro. Itu aku kasih sekitar Qatada satu ya, Qatada. Kemudian Ibnu Kata ada Ishaq. orang, bukan Al-Quran. Iya, Qatada. Jadi sumber Islam itu antara lain si Qatada, si Ibnu Ishaq, si Ibnu Hatim, Ad-Duha itu juga mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud mereka agree bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa itu adalah Idris, bukan Ilyas. Gitu ya, bro. Iya. Nah, Mereka setuju berarti- Ibnu Mas'ud, bukan mereka adalah sependapat gitu loh. Bukan. Itu Berarti pertama. berarti Terus yang kedua, sebentar, bro. mana ini yang Al-Quran mana? Yang disebut Ibnu Mas'ud itu Al-Qurannya Ibnu Mas'ud gitu loh. Masa Oke, mana sih? Ya. Nih, Mana? kesejahteraan dilimpahkan kepada Idris menurut qiraat sahabat Ibnu Mas'ud. Di Iya. sini sudah jelas. Al-Qurannya mana? Loh, lah terus yang mereka baca pada waktu itu apa? Ya kalau Jelaskan kiroan ya boleh-boleh aja loh, kiroan Al-Qurannya mana? Iya, lah terus berarti yang oke. Berarti kan bro agree tuh bahwa menurut qiraat Ibnu Mas'ud itu adalah Idris. Menurut qiraat yang lain itu adalah Ilyas. Sekarang aku tanya nih, yang diwahyukan Jibril yang mana, bro? Kan ada 7. Anggaplah ini yang Ibnu Mas'ud bener lah. Iya, Anggaplah Ibnu Mas'ud berarti ini termasuk ada qiraat siapa lah. di situ? Yang benar. Baru 2 berarti. Loh, berarti dua-duanya benar tuh. Ya kan ada 7. Loh, sekarang aku tanya nih sama bro. Loh gitu, Ditanya. bahkan kalau misalnya kita anggap ya Ibnu Mas'ud pun kiroah gitu mas, ya kita anggap ya Ibnu Mas'ud pun kiroah, itu baru 2. Sebentar bro. Balik lagi, gue minta 8, baru salah. Iya, Kan iya. gitu ya. Sekarang gini bro, kita Aduh. nggak ngomong salah dulu. Berarti di sini lu bilang 8 tuh, ya kan? Lu bilang 8 tuh. Sekarang dan sesungguhnya Ilyas ini ada berapa orang lagi gitu loh? Nah coba, misalnya gini lah, misalnya gini sekarang, misalnya gini. Anggap Ibnu Mas'ud ini Al-Quran lah, karena lu kan nggak bisa menampilkan yang Ibnu Mas'ud ini Al-Quran. Nah sekarang 1 Ilyas, Ya. 2 Idris. Nah coba 3 mungkin ada Musa, mungkin 3 coba. Nah, pertanyaan gue ya bro, 4 Ibrahim, itu ada nggak? sebentar. Ini yang dari tadi nggak terjawab gitu loh pertanyaan bro. Tanya gue bro. Mas Bro, Yang lu di situ kenal didiktikan. lagi. Sebentar bro, yang didiktikan oleh Jibril, kan Jibril ngobrol tuh pada waktu itu. Beliau mendiktikan kepada Baginda. Bla 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 bla. Nah ketika ini, kalau menurut lu itu
ini dan sungguh ini ada 8 varian. Kemudian ini ada 8 varian. Kemudian ini ada 8 varian. Kemudian ini ada 8 varian lagi. Ini makanya kan yang dihasilkan adalah ribuan bahkan jutaan Quran. Nah, iya, boleh kalau siap. Loh, yang kutanya ribuan ini coba. Makanya kan berarti kan nabrak ini, bro. Jelas-jelas yang lu sampaikan itu menabrak dengan ini. Nabrak apa ya? Nih. Justru banyak hal yang bertentangan. Itu 2 nabi yang berbeda. Idris berarti harus satu gitu ya, harus satu aja gitu. Harus satu berarti. Ini kan jelas ini. Sekiranya bukan dari Tuhan, tentu banyak hal berarti harus satu gitu kan, harus satu kan? Loh, karena 2 hal itu bertentangan. Terus ngapain Nabi bilang ada 7 ahruf tuh gimana maksudnya? Menurut bro itu kan 7 dialek tuh. Dialek itu tidak bro tadi udah mengklaim dialek tidak mengubah perubahan arti. Tidak ada urusan dengan perubahan arti. Bro sudah mengklaim. Udah perubahan bahasa Inggris ya boleh gitu kan, boleh gitu. Sebentar bro. Yang lo bilang tadi aku catat nih, yang dialek itu adalah qiraat, ini tidak menimbulkan perbedaan arti. Sementara itu kan yang Syahrini Syahroni kan yang kita bahas. Ya iya. Sementara yang di sini adalah perbedaan arti dan itu jelas bertentangan. Makanya ya, mana sekarang mana? Iya, yang tadi udah aku bilang, yang tadi kan yang disampaikan tuh dan aku pikir ini bro sudah nabrak klaim sendiri. Iya, sekiranya Al-Quran itu kan, itu kan yang dibahas sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah. Ya silakan dibuktikan yang Ibnu Mas'ud ini Al-Quran dari tadi lu nggak bisa. Sekarang gua iyakan deh, iya deh, boleh gitu. Ya, lu tetap 2, nggak menjadi 8 tetap. Yang 2 dan 8 itu kan dialek. Bro udah agree bahwa dialek itu tidak ada perbedaan makna. Sementara yang di sini bukan dialek. Yang di sini tadi yang itu Al-Quran, astagfirullah. Ya sekarang yang Ibnu Mas'ud ini apa? Yang Ibnu Mas'ud ini jatuhnya apa? Al-Quran atau qiraah? Yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud itu di dalam Qurannya Ibnu Mas'ud ya bro ya. Itu ada tulisannya. Dalam Quran? Enggak, sebentar. Aku percaya gini. Viewermu pasti paham yang aku sampaikan. Itu yang aku target sih bro. Even kau enggak paham, tapi enggak masalah. Tapi aku percaya viewermu pasti paham yang aku maksudkan. Jadi gini, lu udah klaim tadi tuh, sekiranya bukan dari Tuhan, maka banyak yang bertentangan. Gue sudah sampaikan tadi, yang satu mengatakan bahwa itu Idris, sementara yang satu adalah Ilyas. Itu jelas hal yang bertentangan di dalamnya. Jadi yang 7 dialek itu harusnya apa aja? Coba perbedaan dialek itu gimana sih? Coba perbedaan 7 menyampaikan tadi. Dialek 1 sama dialek 2 bedanya kayak gimana deh kalau menurut kekristenan itu tidak menimbulkan perbedaan. Kalah deh. Ya. Dialek itu tidak menimbulkan perbedaan arti, bro. Yang terjadi. Oke, sekarang coba perbedaan dialek gimana perbedaan dialek? Ya, aku tadi udah kasih contoh. Misalnya kaya, koyo. Nah, seperti itu. Itu kan kaya dan koyo. Oke, itu perbedaan dialek. Artinya sama ya. Orang Purwokerto bilang kaya, nah gitu kan. Sementara kalau orang Jawa bilang koyo. Nah, itu adalah perbedaan dialek, bro. Tidak. Nah, sekarang kita ke bahasa Indonesia ini tuh kaya dan koyo. Coba. Kalau di dalam bahasa Indonesia beda kaya dan koyo. Ya ini kayaknya. Lu tuh gimana? Lu maksudmu gimana? Orang kaya berarti berkecukupan, koyo salon pas kan gitu jatuhnya. Di situ lu kalah. Coba sekarang lagi deh soal kaya koyo apalagi yang dialek kaya koyo coba. Bro, apalagi gue pengen tahu. Ini bro. Oke. Yang namanya perbedaan arti ya. Enggak, gua ngalah lagi nih. Gua ngalah lagi yang keberkali-kalinya. Sekarang coba yang ketiga selain kaya dan koyo apalagi satu lagi. Masalah ngalah, bro. Kita ini lagi enggak, ya ini baru 2. Dari tadi lu mentok cuma 2 doang. Sekarang coba yang ketiga kaya koyo apalagi. Indonesia itu masuk dialek atau bukan? Orang Indonesia kan yang mendengar, yang mengartikan nanti. Dia mendengarkan. Yang mengartikan kan jadinya. Oke. Dia mengartikan. Oke. Good ya. Dia mengartikan. Sekarang gini. Sekarang di orang Jawa bilang apa? Koyo. Ya kan? Orang mana tuh? Purwokerto bilang kaya. Ya kan? Itu kan cuma perbedaan dialek tuh. Artinya sama nggak? Ya artinya untuk orang Indonesia apa? Beda kan? Bukan. Kalau untuk orang orang Jawa itu kan mirip. Ya nggak? Kalau di bahasa Indonesianya. Orang Purwokerto juga bilang itu mirip artinya. Ya kan?
Jadi tidak ada perbedaan arti. Itulah yang lu maksud dari tadi dialek. Dialek itu Oke, boleh. Oke. Ya gua ngalah ini, gua ngalah. Nah, sekarang yang ketiga apa? Yang ketiga kaya, koyo apa lagi? Enggak. Kita enggak ngomong itu. Oh, enggak boleh. Tujuh boleh. 7 dialek. Kaya, koyo, satu lagi apa? Maksudnya gimana? Ini harus ada 7 dialek. Kaya, koyo apa lagi? Enggak, kita itu kan cuma contoh, Bro. Kenapa? Iya, coba contoh kan 7. Ya, contoh kasus kan harus 7. 7 dia. Kok susah sih? Ayo dong Mas Bro, ayo dong. Susah, Bro. Enggak. Aku rasa ini sederhana loh, Bro. Iya, makanya kan kalau sederhana bisa dong ngasih 7 dong. Ya enggak? Gini, menurut Bro, yang kaya, koyo apa lagi? Kuya, kuyu, ayo dong. Bro, udah. Itu udah makin aneh-aneh tuh. Udah makin aneh-aneh tuh. Udah 7 tuh udah makin aneh-aneh kata-katanya. Kaya, kuyu, koyo, kiwi. Nah, ini gitu loh. Ayo dong. Iya. Enggak. 2 nih. Menurut Bro. Bentar, Bro. Menurut Bro, dialek itu tidak mengubah perubahan arti. Iya enggak? Jadi kaya cepet, dan iya tidak merubah perubahan arti. Kan silakan berikan yang ketiga nih dalam dialek bahasa Indonesia aja dulu. Nih, gua kasih deh. Kaya, koyo, apa lagi? Oke, gua ikut nih. Nih ya, gua ikut ya. Nih. Ini kita kasih artinya ya. Ya. Dialeknya ini. Ya, dialeknya. Ini Purwokerto ya. Ya, sip. Ya. Aku nggak bisa sampai 7 nih. Ini cuma ada 2. Sampai 7. Enggak, ini cuma contoh aja, Bro. Huruf K sama huruf Y-nya jangan berubah. Huruf K sama huruf Y-nya jangan berubah. Sampai 7. Loh, itu bukan dialek. Kuyu. Loh, nggak bisa. Arabik itu hurufnya nggak berubah. Vokalnya dong yang berubah. Konsonannya nggak berubah. Silakan tulis. Ya. Ini dialek. Dialek ya. Ya. Coba. Yang ketiga. Nang ning nang ning nung nang ning nang ning nung. Apalagi nih yang mau dirapihin? Ini yang di live komen gua kunyit, keye, kiwi, kiyi. Ini kiwi udah berubah nih jadi W. Kayak. Itu ada lagi nanti. Koyok, kelambi makin jauh. Kayak itu juga masuk. Iya boleh. Apa? Kayak nambah huruf ini nggak bisa. Nambah huruf ini nggak boleh. Oh, tapi di tempat ada loh yang nambah huruf loh. Ya udah nambah huruf ini nggak boleh. Oke, nggak usah. Karena ini 7 dialek aja 7. Ganti. Menurut Bro, yang Bro maksud dengan sebentar ya, tak kasih warna ya. Loh, kok yang Bro maksud arti 1, arti 2 dengan dialeknya dulu habisin dong. Kita arti nanti. Enggak, Bro udah nggak ada nih. Ayo dong, harus 7. Nanti gua kasih tahu. Lu tulis aja apa kata-katanya. Lu tulis aja kata-katanya apa. Maksudku gini, Bro. Kita ini kan ya. Mentok kan lu? Ya enggak? Mentok enggak? Mentok ya? Itulah kenapa gue bilang ketika nanti ada 7 kata dengan konsonan yang sama, nanti artinya dalam bahasa lain akan berubah. Padahal maksudnya bukan ke sana. Selamat datang di kebenaran, my bre. Lu aja mentok 2, karena lu tahu ketika kata nanti vokalnya berubah, itu akan memberikan pengertian yang berbeda lagi.
Makanya itu lafadznya dimanapun itu bisa nggak boleh seperti berubah. itu. Dimanapun bisa seperti itu, nggak harus. Ya udah kalau begitu dipahami, makanya 7 dialek ini dipegang, Maksudnya, legitimasinya yang kita pegang. Aku tanya, ya legitimasi ya. 7 dialek ini adalah 7 perbedaan. Ini cara dua, baru. ini tuh baru dua. Ya, oke. Bentar ya. Gua hapus dulu ya. Dialek adalah perbedaan cara baca. Bro, agree kan? Inilah Al-Quran. Sebentar bro, kita pelan-pelan lah. Dialek bisa ngasih 7. Sabar bro, sabar bro, aman. Bro, agree kan? Perbedaan itu, dialek adalah perbedaan cara baca kan bro? Tidak mengakibatkan perubahan arti, ya kan? Siap, kasih 5 lagi dalam dialek bahasa Indonesia yang lu kasih contoh sendiri. Masa lu gua cuma kasih contoh 2 yang dalam nana 2 itu udah ada perbedaan. Ya bro ya, ini bro, yang dipunyanya Ibnu Mas'ud ini menggunakan kata ini menggunakan ini. Bentar bro, bro kan mengatakan hanya perbedaan cara baca yang muncul perbedaan arti. Lu boleh nggak paham, tapi aku percaya. Lu boleh nggak paham nggak apa-apa. Tapi gue percaya yang dibaca di live komen lu mereka tuh paham gitu loh bro. Yang mereka ini pada ketawa gitu karena lu nggak bisa ngasih 5 ini. Coba. It's okay, mereka ketawa nggak apa-apa. Memang target itu bukan untuk yang ketawa, bro. Artinya yang ku sampaikan saat ini ya, bro. Mereka udah ngasih ini loh, koya. Ini kalau di gua kerupuk jatuhnya ini kalau koya. Tuh. Nah, coba terus kerupuk bubuk itu koya loh namanya. Sekarang gini, kalau menurut bro, kayu ada kayu. Kayu mau diartiin mirip juga kayu. Iya. Itu dia gak ada hubungan kan? Dia udah beda arti. Makanya gua bilang juga lafadznya itu nggak berubah. Itulah dialek gitu loh Mbak Ibre. Ya itu bukan kalau pengertian itu urusan entar. Makanya yang disebut itu bukan 7 arti, tapi 7 dialek. Iya. Arti bebas. Kayu ini udah bukan dialek. Mana lo gimana ya? Udah coba gimana dong? Ya. Ini bukan. Dia tulis lagi kuya sekarang. Udah 4 ini. Karena Arabik begini, KY doang, nggak pakai hurufnya, nggak pakai vokal, KY doang mas bro. Masalahnya gini bro, yang lo ajukan itu. Ya masalahnya lo ingin mencocokkan dengan bahasa Indonesia itu posisinya, makanya lo mati dengan contoh lo sendiri, lo terkubur dengan contoh lo sendiri. Semua bahasa itu ada kayak gitu bro, nggak cuma bahasa Arab. Udah maka dari itu. Ya, itu bukan. Maka dari itu lafaz yang gak berubah, kan itu dialek maksudnya. Kesana jatuhnya. Iya, ini kan bukan dialek. Karena ini udah beda arti. Bukan lagi. Terus makanya Arabik itu dia kaya akan bahasa. Dengan lafaz yang sama. Tapi artinya sama nggak? Sama, ke situ-situ juga jatuhnya. Ya, artinya sama nggak bro? Ya terus lu mau artinya gimana? Oke ya bro ya. Gue ulang ya bro ya. Iya, itu masukin di sini tuh. Ini yang 5 ini masukin ke atas, supaya lu paham Arabik gimana. Masukin ke sini dong, karena ini bukan dialek. Loh, ke dialek dong. Loh, ini bukan dialek. Coba lihat di Arab. Tadi contoh yang lu bawa, lafaznya sama semua nggak? Nih bro. Nih. Lo kok nggak mau sih? Ayo dong. Kok jadi ke arti? Coba dialek. Loh, kalau arti kan bahasa Indonesia ini. Sebentar, kita kan pisahkan dulu. Bro, tadi gimana? Ya lu masukin aja koya itu artinya Idris dan Ilyas. Oke, minta tolong. Boleh satu-satu ngomong dulu? Oh ya udah sama-sama. Oke, thank you ya. Oke. Ya, sip. Jadi bro Kores, catat ya. Dia mengatakan bahwa 7 arti itu bicara masalah 7 dialek. Dan ini tidak mempengaruhi perubahan arti. Tidak ada. Kasihlah contoh kaya dengan koyo. Ini adalah dialek yang tidak mempengaruhi perubahan arti karena ini artinya cuma satu, mirip. Nah sementara yang terjadi di dalam Quran itu adalah bukan lagi perubahan dialek, melainkan perubahan arti. Yang punya Ibnu Mas'ud itu menggunakan Idris. Yang punya sekarang Kodai Utsman itu menggunakan Ilyas. Nah, ketika bro mengklaim bahwa hanya dialek saja yang berubah, tidak ada perubahan arti, ini sudah menabrak surat yang tadi kita sampaikan tadi. Apa?
Sekiranya itu bukan berasal daripada Tuhan, maka banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Jelas itu udah dua nabi yang berbeda. Terus orang jelas, ya ini udah klaim Anda sendiri dan ini menabrak kitab Anda sendiri. Puji Tuhan, Alkitab nggak pernah klaim kayak gini. Gitu loh bro. Nah kemudian yang satu lagi, itu yang benar-benar ditunjukkan oleh Jibril yang mana gitu loh. Silakan satu aja bro. Udah. Yang terakhir deh. Oh, ya, satu yang terakhir. Silakan bro. Monggo ini ditunjukkan. Manakah yang ditunjukkan oleh Jibril? Oke, thank you ya. Nah ini ya. Jadi aku akan share screen dulu. Share screen dulu. Aku mau share screen. Nah iya. Nanti balikin lagi ke yang lu ya. Kita buka dulu ke sini. Lalu kita ke sini. Terus kita ke sini. Nah di sini salah. Nah ini hadis An-Nasai nomor 927 ya. Masih yang 7. Nah ini. Duh. Aku mendengar Hisam bin Hakim bin Hizam membaca surat Al-Furqan yang membaca huruf yang tidak pernah dibaca oleh Nabi SAW, huruf-huruf yang tidak pernah dibaca oleh Nabi SAW. Aku berkata kepadanya, siapakah yang membacakan surat ini kepadamu? Ia menjawab, Rasulullah SAW. Aku berkata, kamu dusta. Rasulullah SAW tidak membacakan kepadamu seperti itu. Lalu aku pegang tangannya dan aku bawa dia kepada Rasulullah SAW. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau membaca surat Al-Furqan kepadaku, sedangkan aku tadi mendengar orang ini membaca huruf-huruf yang tidak pernah engkau bacakan kepadaku. Rasulullah SAW bersabda, bacalah wahai Hisham. Ia pun membacanya seperti bacaan yang didengar oleh Umar. Maka Rasulullah SAW berkata, begitulah Al-Quran diturunkan. Kemudian beliau berkata kepada Umar, wahai Umar, bacalah. Lalu aku pun membacanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, begitulah Al-Quran diturunkan. Lalu beliau SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf dialek. Nah, 7 huruf dialek ini adalah 7 huruf yang lu tadi tidak mampu untuk menuliskannya. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah ketika dialek-dialek itu turun, lafaznya tetap sama dan pengertiannya maksudnya ke sana juga. Ini yang tidak berubah. Ahruf ini yang diturunkan dalam Al-Quran tidak berubah, lafaznya tidak berubah. Contoh kayak tadi koyo sama kaya, itu kan vokalnya itu buang aja. Tetap kaye, Al-Quran itu kaye. Gitu, sampai 7 tuh kaye. Oke, lafaznya tidak berubah kan bro? Lafaznya tidak berubah. Oke, mantap. Nih, aku tunjukin ya bro. Nah sekarang, tar dulu. Nah, gue lanjut dulu ke yang tadi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud lafaznya berubah. Makanya Ibnu Mas'ud tidak masuk kepada ahruf yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, my brethren. Aku tunjukin ya bro ya. Aku tunjukin. Ya. Dari sumber Anda sendiri bahwa Ibnu Mas'ud itu di-okekan. Nah. Ya boleh, silakan. Selamat datang di kebenaran. Aku tanya dulu sebentar ya, Res ya. Iya ya. Gue tanya lu gini. Pertama diturunkan satu bacaan kan? Betul, setuju nggak? Iya, berurutan kan, dia berangsur 7 jadi. Terusnya dibilang jadi 3, siapa yang minta? Jadi 3 terus jadi 7. Rasulullah itu minta 7 kali diturunkan Rasulullah yang akhirnya sampai 7 kan? Ya. Yang gua tanya gini, Allah lo inget nggak pernah ngomong Tuhan diturunkan dalam bahasa Arab biar mudah dimengerti? Iya. Betul. Jadi kalau Allah udah turunin 7, Muhammad minta turunin 1, Muhammad minta 7, kira-kira Allah lo sama Muhammad pintar siapa? Ya Allah dong. Karena tahu mana bisa dari manusia Allah turunin 1, Muhammad bilang takut, kenapa jadi 7? Kenapa alasannya di 7 kenapa? Ya karena Allah kan Maha Pengasih ya. Enggak, gua cuma nanya kenapa diminta 7? Ya itu gue jawab, Allah Maha Pengasih. Mana dulu datanya, dari mana lu ngomong begitu? Terus kenapa dikasih gue tanya? Kenapa dikasih?
Lu berani Kenapa keluarin dikasih? data nggak? Enggak, lu berani keluarin data Nah, nggak datanya? Nabi Muhammad kan Kenapa minta. bisa jadi 7? Allah kasih. Berarti Iya, kenapa gua ngasih keluarin dong? Lu keluarin data. Lu keluarin data, kenapa bisa Iya, jadi 7? ini yang Allah minta 7 ya. Allah minta 7. Nabi Muhammad minta 7 ya. Iya, gua tahu. Gua cuma nanya, Allah lu bilang maha tahu. Allah lu yang bilang Quran diturun bahasa Arab biar mudah dimengerti. Sekarang Iya. Muhammad bilang apa? Takut nggak tahu kan? Takut gak hafal kan? Takut nggak? Jadi Allah lu sama Muhammad pintar siapa itu yang gua tanya? Iya ya Allah ya tahu lah. Pintar Nabi Muhammad ini Muhammad penakut. Allah, Terus takut betul. nggak hafal. Lalu Allah berikan kemudahan. Mana bisa? Selamat datang di Allah, kebenaran, Allah. bre. Allah kalau mau turunin 7 dia udah tahu. Muhammad nggak perlu ngomong, bener apa Ya terus betul? gimana cara proses belajar Itu kalau mah misalnya Allah urusan langsung lu. memberikan semuanya? Itu Proses urusan belajarnya di lu. mana? Proses Itu tawadunya, kerendahan hati dari Rasulullah di mana? Ya, Kelihatannya iya. nanti. Waktu Oke, Allah thank you, turun bro. Kecuali Nabi Muhammad ini, Lanjut ya, bro, Nabi ya. Muhammad ini Tuhan yang berbentuk manusia, lu boleh tanya-tanya kekurangannya, boleh itu. Allah Lanjut ya, juga bro. kurang Bro, tadi bro mengatakan Kurang pintar Ibnu dibanding Mas'ud Muhammad. itu dibuang. Yo gimana lebih pinter? Takut kok pinter. So salah kebalik. Yesus Lu takut aja terus pinter sama itu gua. baru benar, itu baru benar. Lu Coba aja kalau Nabi debat Muhammad sama takut gua. itu manusia. Enggak, lu Gak kabur bisa, aja. gak bisa, debat bre, gak sama bisa, gua. gak bisa. Takut itu bukan pinter, takut itu bukan pinter. Takut itu kerendahan diri. Iya, lu sekarang debat aja sama gua. Mau Ya berani nggak kapan? bisa, bre, nggak bisa. Ya, lu kenapa Yesus takut itu jadi sama disebut gua? pinter boleh. Tapi Nabi Iya, Muhammad gua- manusia. Iya, sekarang Selesaikan gua dulu. Ya udah. Iya, Allah kagak tahu, dia udah turunin 1 Muhammad. Allah ini. kagak tahu di mana Allah disebut kagak tahu dalam tertulisnya di mana. Iya, Muhammad alasannya kenapa? Ya kalau kayak gini caranya ngapain Yesus disalib gitu kalau misalnya Tuhan lu tahu kalau manusia ini nggak akan ini kan gitu jatuhnya. Kan diajari. Bodoh dong jadinya. Kalau pembunuh itu ajaran setan, bener apa betul? Nah kan bodoh jadinya kan. Enggak bodoh loh. Ya bodoh ajaran lah. setan Udah diajari. tahu anaknya bakal mati, tetap diturunin. Bisa nyelamatin gitu ya? Nggak bisa. Bodoh berarti. Jatuhnya kan ke sana. Sama. Gini, kalau mau diperbandingkan begitu, gua tanya lu, setan sihir Mekah. Ya tau enggak, nggak? enggak. Ketika Nabi Muhammad takut, Enggak. mati nggak Nabi Muhammad? Setan Ketika kalah soal ekspor. Al-Quran nggak mati kan? Tuhan lu mati. Setan sihir Mekah, tahu nggak? Firman lu mati, bre. Bodoh Tuhan lu yang bapak. Kan gitu. Yang bodoh lagi kesurupan sendirian. Yang di bodoh Mekah. yang anaknya mati, yang bodoh. Anak- Bodoh tuh anak. Tuhan tuh. Tuhan udah bertiga, Karena pas penciptaan setan bertiga. Tidak berpengaruh kepada Yang disalib orang satu, pribadi. dua di atas bebas, tetap mati satu Tuhannya. Bodoh ini namanya. Yang bilang mati siapa? Di hari yang hari pertama Tidak, aturan bisa orang- bangkit lagi, baru Enggak. hari ketiga bangkit. Bodoh ini Tuhan. Kalau yang pintar Bodoh kenapa ini. diajarin Muhammad jadi 7? Nah sekarang Tuhan gua ketika diajarkan tujuh mati nggak? Ada yang mati nggak? Nabi Muhammad mati nggak? Enggak kan? Murid-muridnya ada yang mati nggak? Enggak ada kan? Yang berarti siapa yang bodoh? Mati. Siapa Yang bilang mati bodoh? tuh Yesus lu. Mana? Yesus lu bodoh itu Mana dia. Tuhan? Kalau orang mati bisa cipta nggak? Ya orang mati ya bodoh lah. Enggak, Selamatin. orang mati bisa cipta. Nggak bisa nyelamatin bodoh berarti. Lu mah Orang pencipta mati kok bisa bisa kecolongan dimatiin coba. Kemana aja? Kecolongan. Muhammad kecolongan. Katanya Ya kecolongan Muhammad tapi nggak 3 mati. tahun Tuhan lu Muhammad kecolongan 3 berapa tahun kali tuh? Tun. Ya Pertama nggak? ketika dilempar jumroh ini si Yesus kurma- oleh Yahudi di Yohanes 8 nomor 9 dia bisa aswaja, kabur pintar. Tapi katanya ujung-ujungnya menetapkan ketangkep racun. mati lagi. Muhammad makan nggak kurma Tapi aswaja? Muhammad makan. Makan lapar bukan makan bodoh. buktinya Yesus nggak makan sama ikan dia. goreng nggak? Makan ikan goreng. Tuhan nggak? Tuhan Muhammad bodoh berarti. makan Tuhan kurma kok sembuh makan. Kan gitu jatuhnya. Muhammad makan kurma sembuh nggak? Ya, Nabi Muhammad makan karena lapar. Mas, Tuhan mau makan ikan goreng karena cuman apa? Karena tanya. bodoh. Dia lupa dia Tuhan. Kok Gua Tuhan bisa apa lapar enggak? kan Iya, gitu lu harusnya. sekarang Ayo, live debat mau sama kemana? gue. Buka di channel lu, live debat sama gue. Apa? Gue Kenapa matuk. lagi? Takut. Hah? Kamu kemana lagi? Takut iya. Takut mati nggak? Enggak. Tuhan lu takut nggak? Takut di Getsemani. Mati dia, mati. Bodoh berarti. Udah tahu takut cabut ke langit. Tuhan lo. Muhammad yang takut, katanya ketemu Nabi Muhammad bidadari. takut. Manusia Kabur. tapi kan wajar. Katanya Ini ketemu Yesus bidadari. takut. Tapi Tuhan bodoh. Kabur. Nah gitu cocoknya. Gimana ya ngomong bidadari? Ya Katanya ya mati iyalah ya dia. bodoh lah. Mati Tuhan jihad Maha dapat Kuasa. Bidadari. Pengen ke Tapi Yerusalem. takut kabur Pengen ke Muhammad. Yerusalem, Bre. Pengen ke Yerusalem. Muhammad Pengen pernah keledai, kabur naik keledai untuk menubuatkan Muhammad- apa? Untuk Muhammad menggenapi pernah nubuat. kabur nggak? Jihad. Nah ini Muhammad waktu keledainya jihad diciptain kabur nggak? Enggak. Jadinya apa? Muhammad waktu jihad Minjem punya kabur orang, dibalikin nggak? Enggak. Bodoh Tuhan lu. Muhammad waktu Udah sama jihad minjem punya kabur orang nggak? nggak bisa nyiptain, dia minjem lagi nggak Muhammad dibalikin. Penggelapan jatuhnya. Muhammad waktu Bodoh, di Bre. perang kabur nggak waktu jihad? Muhammad Iya, tapi kabur mati nggak? nggak? Gue tanya. Kabur, gue tanya kabur. Mati tapi kan Tuhan lu bodoh berarti. Gua Ketika cuman ditangkap ketangkep nggak? Kabur apa enggak? Kok nggak Ketangkep berani? nggak?
Ya. Muhammad perang Sekarang gini kalah posisinya. kabur. Ini lucu yang soal perang, Yang bilang jihad Ketika dapat perang 72 Nabi Muhammad bidadari mundur, siapa? disebut kabur. Yang bilang Nah sekarang ketika Yesus dilempar jumroh sama Yahudi, kabur dia Yang nggak balik lagi. jihad. Bodoh. Yang jihad dapat 7 bidadari perang Nah, kabur. makanya bre, kalau misalnya kita main bodoh-bodohan, Tuhan mati, Tuhan kabur ketika dilempar jumroh, Tuhan makan Iya, ikan goreng, makanya itu sekarang Tuhan gua bodoh. tanya lu. Tuhan bodoh serius, udah sama Lempar bertiga jumroh, mati ada- satu lagi. Ada setan Bodoh yang mati ini nggak? namanya. Lempar jumroh ada setan yang mati. Ya serius, lempar jumroh ada di Yohanes 8 nomor 9. Ketika Yahudi melempari batu dia dan dia pun menghilang kabur. Kayak setan nih dalam Arab, di dalam keimanan orang-orang Islam. Itulah sakti lah. Itu sakti. Dilempar Gila. jumroh kabur anjir. Kirain Iyalah. Kan kirain belum Tuhan waktunya. taunya setan. Muhammad tahu nggak? Ya Pernah kabur. elah, ini Muhammad tahu Tuhan jihad kok dilempar dapat jumroh 72 bidadari. kabur. Ya. Menggenapi Gua apa yang cuma ada tanya. dalam Islam dong. Islam juga Enggak, lempar Mu. jumroh kan itu supaya setan kabur. Tahu, Yesus dilempar Kak. jumroh sama Yahudi kabur. Dua Tuhan bidadari. bodoh namanya ini. Muhammad tahu nggak? Kamu kemana lagi? Kita mau main Jihad bodoh-bodohan dapat apa lagi? 72 bidadari. Kabur itu bre. Dilempar Enggak, jumroh gua cuma kabur aja. nanya. Bodoh banget. Lupa dia Tuhan. Enggak, gua tanya. Itu yang bodoh tuh itu. Kan yang jedor selamat datang di Muhammad kebenaran tahu bubuk nggak? Tuhan lo kalau kita main soal bodoh-bodohan. Suruh siapa nuhanin orang. Susah jadinya. Dari segala cara bawa nih, Bre. Talmud Nih, Yahudi gua tanya sama lu ya, gua Talmud tanya. Yahudi. Dari segala Talmud cara Yahudi ada Tuhan apa? turun ke bumi, kenapa lewat vagina gua tanya? Hah? Kenapa lewat vagina gua tanya? Allah kalau turun ke bumi surga Bodoh kosong nggak? karenanya. Itu jawabannya, 3/4 bukan Allah. malam. Tapi konsep 3/4. ketuhanan lu yang bodoh sehingga Ya melahirkan makanya sekarang lu Tuhan live di bodoh. channel lu. Berani nggak? Apa tuh? Hah? Berani nggak lu live channel lu? Berani nggak? Cuma dah. Ayo geng Islam. Berani nggak? Lu Berani apa kabur nih? mulu dari gua lu. Giran Berani sekarang apa lu nih? ajak live di channel lu nggak mau. Kan lu Ini kan gua cari live makan. bre, ini gua live 725 orang nonton Oh, ketika iya. gua ngebodoh-bodohin Tuhan lu karena lu mulai duluan. Iya, Soal kalau- pembodohan yang tidak tertulis. Lu Emang kan pengen pakai bodoh. logika. Selamat datang di kebenaran, my bre. Muha- 730 yang Allah nonton di tempat gua ngakak ketika gua ngata-ngatain apa yang Allah sebenarnya nggak terjadi kayak dalam ngomong. keimanan lu, ya. Allah bilang nggak? Quran diturunin bahasa Apa? Arab. dan Allah sudah nggak ada diturunin. bilang Nabi Isa Allah. ini mati, nggak ada bilang Yang Nabi gua- Isa diselamatkan. Ya Allah, enggak kalimat itu Allah udah tahu belum? Iya, ya udah tahu lah, udah tahu. Allah Buktinya maha tahu. Muhammad bilang dia Kemudian diturunkan takut. Nabi Muhammad. Allah juga Iya, tahu Bu. Nabi Muhammad ini takut, maka Allah dengan maha Iya maka. pengasihnya menurunkan surat-surat berikutnya, Makanya dialek-dialek jadi berikutnya kalimat- supaya paham kan kalimat- gitu. Iya jadi kalimat Kayak Allah gitu, ini salah nggak baru dibilang simple, turun bahasa Arab? nggak susah gitu. Biar Jadi kalau mengerti. misalnya lu bilang bodoh, otak lu Biar yang di- konslet kan gitu Enggak, contohnya. sekarang Allah Nah sekarang bilang ketika diturunin gua tanya bahasa balik, Tuhan lu mati kenapa? Ya karena Tuhan Bapak Ya, lu bodoh. Gila. Enggak, sekarang si Allah Aduh puas banget gua main Turunin. bre. turunin 72. Soal penulisan doang, kagak bikin ada orang mati, kagak perlu ada penebusan dosa, ini nggak jadi masalah. Lu sampai segitunya pawang ular beludak ya? Kenapa lu dendam banget ya? Ketika WAFM gua acak-acak, Sofi Badut gua acak-acak, Fed Godok sampai sekarang nggak masuk ya? Nah ada sih lu acak-acak gua sekarang tanpa. Iya, WAFM terbujang semua, bre. Gua sampai mau dibunuh, channel mau muslim, disemas, gua di aneh-aneh lah ancamannya. Gara-gara gua memperlihatkan Tuhan lu yang bodoh ini matinya bugil disalib, gak pakai cawat sama sekali. Yang bodoh kacungnya Khadijah. Yang bodoh yang mati Tuhannya lah. Yang bodoh mana lagi, kandungnya bre? kacungnya Gua Khadijah. bayangin, ya Tuhan yang bodoh ini dibilang menjanjikan keselamatan. Ya, itu Afrika semua kelaparan yang nyembah Yesus. Kacung Khadijah gimana tuh? Anjir lucu banget. Ini gua kasih contoh satu lagi ya, berita Gua yang kasih kemarin contoh bulan nih. kemarin gua baca. Allah Mekah Ketika ini. ketritung-tritung cabang Uganda ini minta suaka. Contoh. Kan di sana perang sipil semua isinya. Allah Dia minta Mekah. suaka ke kekristenan cabang Inggris. Ditolak anjir. Gak ada Ditolak, petunjuk. bayangin. Sesama terhitung, sesama penyembah Yesus ditolak. Yang dipilih siapa coba? Pengungsi-pengungsi muslim dari Suriah, dari Irak, itu baru diterima. Pedih nggak nih kenyataan? Pedih banget. Betul. Sesama terhitung, saling Betul. tusuk. Tapi kalau muslim diselamatin, kenapa? Akhlakul karimah Kenapa kami pengungsi jadi muslim contoh nggak mau ke untuk negara terhitung-terhitung cabang Inggris menerima imigran. Kenapa ada pengungsi muslim gak mau ke negara Itu, Islam? Berarti ini mau apa ke coba? Islam. Ini apa menunjukkan apa ini? Ini menunjukkan Tuhannya yang bodoh ini banyak omdo doang, omong doang Iya, gitu soal bodoh lagi keselamatan. keturupan. Orang masih kelaparan, nenek lu aja udah mati hidup Yang lagi sekarang. kesurupan itu bodoh. Nabi kesurupan sendiri.
Ngakunya, Aduh. ngakunya udah. Apalagi deh yang mau dibahas coba? Boleh. Apa yang mau Apalagi dibahas? coba yang dibahas? Kenapa? Bahkan Tuhan lu yang jadi manusia ini menggenapi kesempurnaan manusia aja nggak bisa coba. Apa yang Ada Tuhan lu dikemudian kawin? kesempurnaan Kagak ada. manusia? Gak mampu dia beli mahar untuk membebaskan wanita dari bapaknya dan kembali dan menjadi istri yang baik dari Yesus. Nggak bisa. Istri Tuhan yang lu miskin. mana? Kenapa miskin? Karena bodoh, nggak bisa jualan. Ketika ditanya soal pajak, kembalikan kepada Kaisar. Tuhan apa ini? Manusia sama Tuhan kok punya sama-sama Pajak kewajiban siapa? yang dibebankan. Emang Islam Apa kenal ini coba? pajak? Islam kenal pajak. Islam kenal pajak. Islam kenal pajak. Nggak. Kocak banget. Islam mana kenal Tuhan bicara pajak dibalikin lagi ke manusia. Apa ini? Iya, Tuhan Arab, Islam 3,5 tahun ngurusin Iya, apa dia? makanya. Hukum nikah kagak diatur, hukum riba kagak diatur gitu. Hukum bagaimana memperlakukan penjahat kagak diatur ya. Makanya hancur semua kekristenan ketika ada kriminal-kriminal dalam kehidupan. Sedih. Iya, di Arab. Beruntung lu hidup di perkosa markas babu. muslim. Hukum Oh, ditegakkan lu di nggak sini. perkosa babu, Ada bilang yang ngapa-ngapain langsung dikasih ganjaran. Lu Iya, coba lu hidup di kenapa markas nggak Tritum sana. Buset, kriminal di Babu. mana-mana. di Arab pelecehan Kehidupan apa seksual. ini coba? Oh, kenapa lu nggak ikutin pelecehan seksual dari Arab? Dilempar batu kabur, disalib kagak bisa ngelawan, Aduh, menggenapi. Ini cuma takia Korintus doang karena memang gak Iya, kuat tenaganya. emang cuma Yang tak. Yunani Iya, yang setan berempat itu Mekah kali. juga tahu Allah satu, buktinya kesurupan Muhammad doang. Emang lu pikir setan Kesurupan Mekah gimana? nggak Kita tahu? kan kita kan lagi membandingkan mana yang bodoh nih kan gitu kan Emang di setan posisinya kan. Mekah nggak tahu Allah Mekah Emang satu. kenapa emang kalau dibandingin? Emang Halah, dibandingin kenapa emang? Gak bisa counter Enggak, ada yang balik lu ya? kesurupan, Gua kan nggak tadi udah sekeliling counter tuh. Enggak sekeliling Muhammad. Ketika ada Nabi yang Muhammad kesurupan, enggak. diajarkan, Allah Maha Enggak, Pengasih sekeliling gitu. Muhammad ada yang Tuhan lu yang kesurupan, Maha enggak. bodoh. Kan Sekeliling gitu Muhammad jatuhnya. ada yang kesurupan. Biblos enggak? tuh tekstualnya 450.000 varian ini gimana maksudnya? Kan Ada yang gitu kalau misalnya kita kesurupan, lari ke sana. Cuma kan itu terlalu apa ya? Enggak. Terlalu lembek lah. Kita langsung aja ke vital Iya, keimanannya. Talmud Tuhan lu segala mati macam. gitu. Ada Tekstual kenapa varian apa? tuh ada 450.000. Pernah di Talmud Ada ada 450.000. kenapa Ini dia hamin Roh Kudusnya gimana ini maksudnya? Roh Kudus lagi Talmud di bodoh-bodohnya kali ya, makanya bisa sampai ada perbedaan kata sampai Lu suka bawa gitu. tuh. Innalillahi. Ya udah lu sama gua aja. Buka di channel Itu lu. dah serius gua. Makanya lu tanya dulu. Tadi kita bahas Yesus, Apa? sekarang Lu kita mau Roh tanya- Kudus. lu mau Nah, tanya Roh apa, Kudus jatuhnya kemana? Kritik teks. Roh Kudus lu ngapain aja 2000 tahun kok bisa sampai beda-beda? Itu terjemahan manuskrip yang ada. Terjemahan manuskrip. Yang mana yang beda? Di mana caranya itu Yang coba? mana yang beda? Yohanes berapa ya? Yang mana Yohanes yang 7 beda? nomor 11 sampai Yohanes 8 nomor salah gua. Yohanes 7 nomor 52 sampai Yohanes 8 nomor 11. Ini Roh Kudus lu kemana? Kok ampe hilang ini? Ini perikop di mana pezina itu nggak dihukum. Hilang itu, Bre. dihukum. Di 5 kodeks Pezina kan awal dihukum. Nunani. Di Arab ada yang Nongol lagi di hukum abad pezina. pertengahan. Roh Kudus lu ngapain? Kok absen itu aja berapa Pezina, abad? pezina Molor dia. yang dihukum di Arab. Molor atau bodoh? Pezina yang dihukum di Arab siapa? Melokok pezina dihukum di Arab lari ke sana. Pezina yang dalam kisah Yesus lu yang Yunani itu yang gua tanya. Babu aja halal di Arab. Ya, kok bisa hilang gitu Bener berapa kan? abad kemana? Iya. Nongol-nongol di abad pertengahan. Pusing lu ya. Enggak. Pezina Arab di siapa rumah yang ngajarin aman. halal? Penggal kalau misalnya ini. Arab siapa Kalau yang dirajam, ngajarin? kalau misalnya musan, goiro musan, cambuk. Kan gitu Enggak. hukumnya. Lalu Yang ngajarin berkota mau meniadakan hukum zina, tapi Enggak, ternyata Arab dalilnya siapa yang hilang ngajar? duluan beberapa Lu abad yang Islam ada. kapan kenal Cerdik zina? di sini. Kalau Islam kenal zina, berani buka sejarah Ya zina Maria? itu hukum gua, Bre. Berani Zina nggak tuh dari buka datanya sejarah dari Maria? gua. Berani nggak buka sejarah Roh Maria? Kudus lu yang ada, Roh Kudus lu yang ada itu mengajarkannya apa coba? Lu emprot-emprot, Enggak, zinahnya Islam itu Islam nikahnya nggak- kalian. Islam Zinahnya kenal Islam zina itu di kawinnya apa? kalian. 1 Korintus 6 nomor 16. Barang siapa yang menempelkan Islam dirinya pada kenal perempuan zina. cabul, maka Zina dia menjadi apa? satu daging dengannya. Islam Zinahnya zina Islam apa? jadi pernikahannya Islam kekristenan. kenal zina kan? Jadi nggak ada itu yang nikah-nikah Iya, di depan Islam altar itu yang depan Iya. pendeta itu ngambilnya punya pegang Iya, memang. Romawi itu. Islam nggak kenal Aslinya zina. kekristenan nikah itu Islam mana emprot, kenal- trot Enggak, auto Islam istri. mana kenal Itu. zina? Islam nggak kenal zina. Islam mana kenal zina? Mana ya Islam kenal zina? Aduh, Ayo, sedih perkawinan banget, Muhammad sedih banget. Kan power orang sama beludak nih sama kan, lu Maria kan gimana? pengen ini ya, pengen banget ngelawan Enggak, gue ya. Nah ini perkawinan lu Maria rasakan, lu nikmati setiap kepedihan dari dalil-dalil biblos yang gua bawa untuk nabok balik semua hujatan lu yang jenaka, my friend. Perkawinan sama gimana?
Islam. Zina kok bikin suami istri apa? Islam. Ini agama apa ini lu sih? Islam Coba apa? menempelkan diri jadi Agama suami istri apaan ini. yang Innalillahi, diturunkan sendiri? innalillahi. Untung mayoritas Islam Indonesia. Lu pindah lah Afrika Apa? sono lah. Pindah Afrika sono. Kalau nggak suka di sini, bre. Abad Uganda 16. tuh cocok tuh di sono lu. Abad Serius 13 gua. kita Iya. udah bikin Pindah Uganda tuh, Uganda, Venezuela itu semua krisis, semua krismon semua. 13. Uang jadi nggak ada harganya. Makan orang mereka di sana. Cocok lu di sana, bre. tembok Iya, Cina serius gua. abad 13. Mekah Ah itu dah, lu pindah Cina cocok buat lu. Cuma di Mekah Cina itu abad- raja semua, gereja-gereja abad ruko. 16 punya Serius? apaan? Borobudur Abad 16 Protestan 9 lah, salah banget lah. Di Bodoh mata aja salah. Borobudur Protestan Mekah mah tuh rumah lahir. gembel, bos. Di mata Borobudur bukan rumah Abad Mekah, rumah 16, gembel. abad 16 tuh lahir Abah Protestan. rumah gembel, bos, di mata Jangan Borobudur. ngerang, jangan ngarang-ngarang. Abad 16 tuh Protestan lahir, Tritung cabang Protestan, tukang protes bermental victim. Nah itu tuh Iya, lahir. sekarang. Hmm. Iya, di mata Borobudur kabar rumah gembel, bos. Lu mau apa ya? Kok rumah gembel kok jadi kesana nih? Borobudur siapa punya, bre? Kok jadi kesana? Kok lari kesana nggak nyambung banget Iya, ngomong. mau lihat adu pinter kan? Mau adu pinter kan ala lu aja Borobudur gembel. sih lari. Dibanding Borobudur mah. Kenapa? Dibanding apa? Kenapa nggak lari ke gerejanya? Kok jadi Mau dibanding Hagia Borobudur emang Sophia. ya ini rumah ibadah lu? Atau lu mau klaim-klaim dibanding lagi ya? Hagia Lu mau Sophia ini nggak? ya? Lu mau indomisasi itu Borobudur ya? Emang Indomie Aneh banget lu, kok bahas Islam. Borobudur? Indomie Borobudur produk emang akhir. punya Islam bukan? Punya Tritung bukan? Lu mau caplok ya? Mau lu jajah itu? Enggak, Borobudur? Indomie punya Islam. Produk kafir. Islam punya Apa itu? apa? Abad 16 saya miskin. Iya emang ya. Terus pemerintah yang mengesahkan itu menjadi sebuah wisata budaya yang indah, pemerintahnya siapa agamanya? Islam, Tritung. Mikir lu Eke. Apaan sih lu ngomong apa? Apa sih? Lu ngomong apa? Nah, kan terus kami indahkan. Kenapa? Karena kami menghargai orang-orang yang lu di luar ngomong keimanan apa? kami, la ikraha fid-din. Lu Coba ngomong Tritung cabang Yunani Itu zaman mah. dibantai itu pagan-pagan. ini Itu mah sorry, ayat aku tidur ya. Semua rumah-rumah tidur ya. ibadahnya, kuil-kuilnya itu diruntuhin lalu dibikinin gereja. Halo, Ini kelakuan lu, Ini Bre. kalau nggak kita percuma. selesaikan sama-sama kita merasa tua, ini kayaknya Nah, kalau Udah udah selesai deh. bubuk, Bre, udah Tolong, bubuk. enggak, dia Biarin takut masuk. dia. Ngobrol enak loh dialog. Dia udah Daripada lu nulis lima kita tahun tolong nggak tahun usah ya. at home dong. Kita tolong nggak usah. Ini Tuh, ngecek. iya Mas Bro, mending lu Ayo, selamatin one by Paul one sama Budak. gua. Karena udah habis dia. One by one Aduh sama hujat gua. mah gua mewek dia. Ayo Oke. one by one sama gua. Yaudah, Udah silakan. ini dari lu tadi berani. gua layanin, tapi Bro, Mas Bro Gores. misahin lu. Beraninya. Bro, Ini Gores, besok sekarang ya. kita lagi Besok live kita gua. lanjut ya bro ya. Enggak, iya. Kita lanjut Beraninya. bro. Besok minta tolong Bro Gores besok kesini. Sekarang silahkan kalau mau sama Bro Pawang Ular dulu. Thank you Bro Oh, Gores. gua kira lu mau nyelamatin Pamulan dulu, udah kita bahas topik yang lain. Ya udah siap-siap ayo lagi. Enggak Kalau lah. misalnya udah mulai, ya udah yuk. Kita terusin ya. Oke, aku balik ke sana tadi. Ya udah ini aja Mas Bro, besok aja lah bilang ke Kaisar kita 2 versus 2. Enggak usah, udah aku sama lu aja Bro. Udah kita Oh ya udah 1 versus 1. Lagi nggak ingin ya. Berarti besok apa Biblos atau Al-Quran lagi? aku selesai lah. Ini aku belum selesai Bro. Gak apa-apa, aku Oh ya udah berarti Iya. besok Iya. Biblos ya, kita bahas Biblos ya. Kalau bisa 5 sesi, 8 sesi, geberdah dalam nama Yesus. Iya, dah gua Ya mundur. udah ayo ya Gua- kita gua kritik udahan teks dulu deh. asik. Gua ada Thank konten you ya Bro ya. tetap. Besok Siap, kontekan aman. Thank you, Mas Baik Bro. Kaisar ya. Aku sesuaikan jadwalku. Anyway, Yo, sama-sama. thank you, Bro Kores. Biar gua makan dulu temen lu nih. Siap, thank you. Apa? Bro, Tadi bahasan iya, kita sampai mana? Lu mau nyaplok Borobudur ya? Agama lu mau nyaplok Borobudur ya? Iya. Udah, lu mau apa? Hagia Mau dibikin Sophia? kayak kuil-kuil pagan Romawi ya? Lu mau diakuin sama Hagia gitu ya? Sophia? Lu mau bandingin apa Iya. Hagia Sophia? Hagia Sophia, Iya, lu udah punya gue siapa? biayain untuk menjadi Oh, gereja iya. yang lebih bagus. Tapi dihancurin lagi dengan Hagia peperangan 2 Sophia hari. yang bikin siapa? Nah Hagia Sophia? sekarang kalau misalnya gua ambil itu gereja, ya udah hak kami lah. Sebentar, pawang ular budak. Bre. Pawang ular budak, maaf, gue minta maaf, gue interupsi sebentar. Kores, maksud lo itu, lo bilang thumbnail lo tadi apa? Lo bilang mengancam umat muslim. Lo tuh mau buat rusuh ya di dunia ini? Kagak bre. Enggak, bentar, lo ngomong sama gue. Ini lu jangan panjang Enggak, dulu. bentar Tadi dulu. gua di Enggak, awal gini, udah gini, ngomong, gini, itu bro, thumbnail dulu. Gua belum bilang kayak gitu. Ini dengar dulu, Kores, dengar Gua dulu. udah Kores. bilang ke viewer dengar dulu, gua Kores, itu. dengar Gua dulu. udah bilang ke viewer gua itu thumbnail dulu. Ini supaya cepet aja dialog. Lu itu Jadi lu nggak usah baca-baca soal drama lagi, dengar dulu, karena udah dengar tahu dulu. di viewer gua. Lu suka ya negara ini hancur ya? Kampret.
Lu tarik nggak itu Zam yang thumbnail suka, itu? si Lu Zam tarik nggak Saifuddin thumbnail dan itu? para penghujat Islam yang suka. Gua udah punya solusi bre untuk para penghujat ini. Gua bakal patungan beli kapal dua biji kapal. Enggak, terus gua lu itu, lu jangan Gua kumpulin gara-gara ini pengen penghujat cepat, Islam, gua terus kumpulin tiba-tiba penghujat lu Islam, gua lu kirim ke suka, Uganda sama Zimbabwe. Itu bentar, yang gua lu mau. suka, enggak, lu suka ya, rusuh di dunia ini. Ya udah Lu karena pemimpin-pemimpin udah kekristenan, gak ada yang bisa membiarkan para Pemimpin penghujat. kekristenan Ya, masalahnya apa makanya maksud kami lu? mesti turun ini, ciduk-cidukin satu-satu, kirim ke Uganda semua Enggak, ini. lu udah lihat maksud gua. Kalau lu mau memang debat aja, nggak usah sok-sok rusuh lu. Lah gua kagak rusuh Aderion. Lu yang ngapain datang buat pertama tampil siapa? kayak Cuma gitu? pengen Lu nyimak yang ngapain buat pertama tampil kayak datang. gitu? Terus yang Maksud kedua gua bawa Kores. keluar beludak. Gua Lu datang ke sini ngapain santai, lu maksud bawa lu. thumbnail kayak Lu gitu? bisa lihat di channel gua sekarang udah Thumbnail jelas. buat sekarang, maksudmu apa? Udah nggak usah mental victim anjir, gua udah Mental jelasin victim dari lu awal. bukan, memang gue mau jadiin victim kok. Kok mental victim? Nah, memang mental victim lu nggak kata gua apa-apa. Kenapa lu ambil thumbnail dulu? Main cepet aja. Nah ini kan main Nanti kan juga gua lu ganti nggak kok. bertanggung jawab. Main cepet maksudmu apa? Lah gue bertanggung jawab. Lu mau lihat di awal-awal gue ngomong apa? Tadi ada viewer gue yang nanya, Terus? semua orang, oh enggak, Terus? sorry ini cuma cepet doang Ikhfa. Gue bilang kayak gitu. Lu, memang itu orang yang nanya, yang nggak nanya bagaimana? Udah, ayo. Yang nggak nanya bagaimana? Apa tanggung jawab lu bagi orang yang nggak nanya? Ya, Apa nanti tanggung gua jawab lu jelasin bagi lagi. orang yang nggak nanya, yang langsung ngebunuh gua? Coba apa Nah, tanggung bre, jawab? kayak gini posisinya. Ketika gue menjelaskan sekali Lu dalam demen mereka itu ada orang yang bunuh gua? Lu demen? Lu demen ada orang yang bunuh gua? Enggak, Gara-gara thumbnail lu, provokasi lu itu. enggak. Dulu itu gua juga dihina, di fitnah, komo kan? Sama bajingan, teman-teman bajingan lu. Ya lu Wajar nggak lu kalau misalnya lu di fitnah homo di live, lu wajar atau enggak? Lu Ded, gua bunuh lu kalau di depan gua. Gua ngomong ke Dedi bukan ke orang Islam. Kenapa lu bilang orang Islam dibunuh? Nah, iya itu anjir, yang itu. Nah iya tuh, makanya lu Ya, memang jangan Dedi bukan orang Islam. seperti Dedi itu bukan orang dong Islam, kamu. Dedi. Iya memang, tapi memang lu buat kesannya gue Memang mau di situ membunuh gua bilang orang orang Islam kan. Lu mau membuat isu seakan-akan gue membunuh orang Islam semua toh. Kamu kurang ajar. Enggak ada di situ gue ngetiknya orang Islam doang sebenarnya. Tapi kan ini udah gue bilang itu Tadi masalah bilang dulu. yang lu bilang Nggak kebunuh kok, nggak kebunuh yang kok orang. tadi lu bilang sorry itu cuma buru-buru. Kan artinya kan lu buat juga toh. Lu jangan kayak gitu dong Kores. Ya nanti kan gua ganti Aderion. Kapan lu ganti? Juga udah melihat perubahan. Lu kok Lah, progres lu apaan? kok. Lu cuma kacau aja. Nggak ada ketika seperti dialog itu. terakhir Lu liatin nggak kalau ada orang-orang yang baru ngeliat? Apa tuh? Orang-orang yang nggak kenal gua dan orang-orang dengan berhasil atas provokasi lu dengan menilai thumbnail lama lu, itu bagaimana pertanggungjawaban lu? Ya nanti gua tanggung jawab kalau misalnya memang aduh ada Kalau gua udah mati lu tanggung jawab. Kalau gua udah mati lu tanggung jawab. Sorry ya gue guys, gue cuman sorry. Ini kemarin dulu lu cuman ngomong gitu kan. Kalau gue mati emang apa? Lu bisa apa? Kalau gue mati bisa apa? bayarin pemakamannya. Bayarin pemakaman gue emang cukup. Gue bayarin pemakaman gue. Berapa Bukan sih tentang batu-batu enak berapaan sih? aja bayar pemakaman ngomongin. Jangan, nggak usah gitu, nggak usah bahas itu, bukan tentang itu yang penting. Ya udah makanya Lu gua bilang juga gua udah cukup. bilang Kasih tahu, sama ini pasukan-pasukan adalah lu, dulu. bilang sama Nggak usah dibahas pasukan-pasukan lagi, lu, Pak. Gua kalau bilang mau kayak gitu debat, di awal-awal. debat aja. Lu kan mewek merangkak. Jangan ada mental-mental Ade Armando kamu bawa sini. Mental-mental ada Armando apaan? Mental gebuk-gebukan. Itu kan mental kalian. Enggak perlu digebuk. Nggak ada, Lu nggak perlu ada, digebuk. nggak Lu ada. dialog Kalian kalah juga teriak. soal Jedaka udah di Bertakbir ya kok. Enggak, Allahu caranya Akbar. gampang repehnya. Itu Stefan Wilson juga yang kalau gebuk kesini kok. baru kalau kesini. Makanya jangan ada mental-mental kayak gitu loh. Kalau mau debat aja. Ya memang gue Masa debat-debat besok aja, aja bre. gitu. Yang ada Namanya tuh juga gua yang orang diancam sakit, bro. Gue yang diancam disomasi, gue yang diancam bakal diciduk gue yang diancam-ancam itu, bre. Diancam-ancam apa loh? Dan dari itu semua dari seberapa hitung semua apa sih? isinya yang ngancam-ngancam gitu. Memang Yang gue ngancem lo orang minoritas apa sih? waktu dan nyawa Kami gua di sini tuh buat minoritas. kayak gitu. Emangnya sebesar apa sih ancaman kita ke kalian tuh yang mayoritas? Iya, Cengeng banget sih kalian. ngebunuh kayak gitu kan ya biasa lah. Ngebunuh kan nggak perlu jadi Enggak. minoritas satu orang. Nggak juga cukup. logis kalau orang Kristen
mengancam sambut. Islam, terus Kalau misalnya kalian datang itu orang gua sambut nangis. Itu Itu janji nggak gua nggak masuk akal, bro. Gua sambut. Lu kan demen kan, lu kan suka Lu kan ngeliatin ini kan, kan menciut kan kayak kan orang-orang jadi kayak taman boneka di loh. fun nyanyi doang. subscriber lu kan Makanya gampang takut dimanipulasi sama kan. melanggar Emang filosofi. subscriber lu dengar apa kita debat Malah enggak? gua yang jalanin. Wah, orang-orang awam, orang-orang bego semua. Kok lihat gue subscriber lu nggak denger nggak ngomong debat apa, ngomongnya beda aja. Gue lihat yang diomongin apa yang di video lu, mereka ngomong apa nggak ngerti. Mereka menantikan ini Bego, gue ini nabok-nabukin Aduh, para bego, penghujat ya. penghujat dan ini yang gue lakukan sekarang my brethren. Udah Nih, gitu aja. Panader menciut kayak keong. Yo X itu lu ada Rion. Menciut Enggak kayak ada keong. gua. Mana ada gue begitu, cuman maksud gua ya mental lu tuh jangan seperti itu. Mental yang mana? Yang mental victim siapa sih? Gua atau lu sih ada Rion? Sekarang gini, yang lu minta maaf, sorry, gue biar cepet aja. Gue victim, mental victim udah kelar. Nggak gini loh, yang lu salah itu lu bukan. Lu salah buat thumbnail. Lu yang salah di sini. Di sini gua udah mengklarifikasi itu thumbnail buat apaan, tapi kan lu memperpanjang kan? Loh iya, masa Lu lu memperpanjang. yang salah, gue Nah, yang inilah victim. mental victim yang gua bilang, Gini, Bre. Lu yang salah, tapi gue dibilang kayak victim. Kan yang salah Ini lu. mental victim, gua udah bilang penjelasan sekali, aturan udah beres. Oh gitu, thank you ya. Udah kalau misalnya udah klarifikasi kan kelar dengan kata terima kasih udah kelar perkara. Tapi lu kan pengen drama kan? Lu Lu mau pengen minta drama di sini kan gua terima kasih kasih. drama. Oke, lu mau minta diterima kasih, nggak apa-apa, gue kasih. Terima kasih ya, Ores. Thank you. Kalau lu mau cuman hanya minta itu, udah gue kasih. Dah. Udah kelar berarti perkara. Nah, Mas Bronya udah nggak ada di sini, sisanya para penghujat doang. Ngapain gua lanjut kan? Kasihan Kaisar. Nanti lu bencong-bencongin lagi. Nanti lu paksa-paksa untuk ngebela lu lagi untuk sesuatu yang nggak perlu. Padahal kita tahu semua, bukan sih gua yang pertama tahu, gua yang pertama ngehadirion. Lu ketika dialog sama Ustadz Alif, lu mabok. Lu lagi mabok lu dialog. Makanya nggak apa namanya? Nggak Islam, nggak kekristenan, lu hajar semua. Emang anak kurang ajar lah. Lu sober, lu nyesel, minta maaf sekenanya. Untung Kaisar orangnya lemes baik. Coba Kaisar kayak Hin atau siapa lah satu lagi, Langit. Udah hilang lu dari FIC kan gitu ya. Ya itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Anyway my brother, ini terutama Kaisar. Ya lu tahu gua lah. Kores itu nggak akan mulai kalau misalnya nggak dimulai. Al-Fatihah 39 gitu. Telah diizinkan bagi kami orang-orang yang memerangi kami. Al-Baqarah ayat 191. Kenapa engkau tidak memerangi orang-orang yang memerangimu? Gitu. Jadi dalam gua itu nggak ada hukum kasih Kaisar. Dalam gua itu adanya hukum apa? Memerangi orang-orang yang dolim. Itu intinya. Sehingga jangan 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 mental victim gitu. Kalau misalnya lu rusuh terus gua gubrak, gua guncang, elunya terguncang, terus nyalahin gua. Nggak gitu. Nggak gitu. Buktinya apa? Lu cek Kaisar ketika gua dialog sama Mas Bro. Ketika gua ngobrol sama Yohana, sama Edo sama-sama sangit, sama-sama keras, cuma kan nggak ada penghujatan di sana. Selalu baik. Itu sih yang bisa aku sampaikan, dan sekarang Adirion pun hilang pawang ular beludak terdiam. Satu lagi siapa tadi? Cuma nyimak aja menghilang juga. Oke deh kalau begitu, Ikhwan Ifsabillah. Mungkin ini saja yang bisa aku sampaikan. Semoga tinggal manfaat. sediain waktu aja sama gua. Jangan kabur mulu. Ini sekarang Gitu. gue layanin, lu mau sampai pagi, gue masih ada waktu sampai subuh, mau lu? Kalau lu mau sembah batu ya? Muhammad bisa ngampuni Bukan dong, masa gue nyembah Yesus? Nggak mungkin lah gue nyembah Yesus. Muhammad bisa ngampuni dosa nggak? Nabi Muhammad enggak dong, nggak bisa ngampuni dosa. Bisa. Tapi Nabi Muhammad bisa seperti Yesus, menginfokan bahwa ada orang yang sudah diampuni dosanya. Itu dia. Hajar Aswad bisa ngapus dosa nggak? Iya, memang Hajar Aswad setara Yesus posisinya. Enggak, Hajar Aswad bisa ngapus dosa nggak? Iya, Hajar Aswad setara Yesus sama-sama. Jadi bisa Muhammad sama dosa. Hajar Atas Aswad izin lebih sakti. Allah, kan gitu ya. Enggak, Muhammad sama Hajar Aswad siapa yang lebih pinter? Nah, bukan soal pinter ya menghapus dosa itu, tapi soal legitimasi dari Tuhan Allah Azza wa Jalla. Nah, posisinya begini ya, pacar Bebe.
Hajar Aswad itu dalam hadits dikatakan Hajar Aswad dibangkitkan gitu. Nah ini sama seperti dalam perkataannya si siapa namanya Sekarang si gua cuma nanya. perkataannya si Ngapain lu belain Paulus Muhammad ya kalau nggak bisa enggak hapus perkataannya dosa? Petrus di 1 Petrus 2 nomor 4 Iya, itu ngapain dibangkitkan lu juga. belain Bukan Muhammad? kata Paulus deng di Galatia 1 nomor 1 dibangkitkan Iya. juga tuh kan sama kan Hajar Aswad dan Yesus sama-sama dibangkitkan. Gue bilang juga setara Hajar Aswad sama Yesus tuh, bahkan Gua lebih cuma berkuasa. nanya. Serius. Muhammad ngapain lu belain kalau nggak bisa ngapus Ya Nabi dosa? Muhammad cuma menginfokan saja bahwa bisa makanya. begini. Ini namanya juga penunjuk, Keraskan. gitu kan. Jalan nggak akan kepake Hajar kalau misalnya nggak ada Aswad penunjuk. lebih sakti dari Penunjuk Nabi lu, Muhammad kan? itu. Enggak, Gitu Hajar loh. Aswad lebih sakti dari Nabi lu kan? Makanya Bener posisinya begini sekarang. Bahkan Nabi Iya, Muhammad yang makanya. meninggal, Orang tuanya Nabi Muhammad yang wafat ini Muhammad. lebih bermanfaat dan Muhammad lebih nggak bisa siapa berguna bagi apa, umat daripada makanya Yesus dia yang nggak masih bisa hidup lawat, gitu. betul nggak? Karena Yesus lu yang masih Muhammad hidup mah juga- katanya Muhammad ini nggak bisa. sama-sama aja kayak orang yang mati, nggak ada gunanya sama sekali. Makanya Muhammad itu Iya, serius. salah orang. Apa gunanya tua disebut udah hidup kalau Hajar misalnya sama kayak Aswad. orang mati gitu kan? orang tua Kayak gitu. Muhammad udah kenal Makanya yang Hajar lebih cocok itu Aswad. diaduin nama Hajar Aswad. Tapi posisinya kalau sekarang ada bentuknya. Makanya nggak masuk Yesus surga. tuh kagak ada sama Itu sudah sekali di sini, neraka. Bre. Masa Tuhan kalah sama batu? Si Nabi palsu Gitu sudah ke loh. neraka. Di Yesaya 6 nomor 5 sampai 7 maju dua sini dulu. Di Yesaya 6 nomor 5 sampai 7 batu juga bisa ngapus dosa. Gas selamat datang di kebenaran. Yesus lu ngejiplak batu di Yesaya. Dasar tukang jiplak Tuhannya. Yang dijiplak batu lagi. Ditempelin sama Yesus Lucu itu banget Nabi lah, palsu. serius. Kisah para apostol Nabi 4 palsu nomor sudah 11, Yesus adalah batu yang sama dibuang, Yesus. batu yang Iya. dibuang dibanggain, batu yang dibuang nggak kepake aturan, malah dituhankan batu yang dibuang. Apa ini? Si Nabi palsu sudah Itulah ditempelin kenapa sama kalian Yesus. ketika Iya. berdoa kalian ngebayangin Yesus itu ngebayangin batu kalian itu sebenarnya. Itu dan Ketika Alex. kalian berdoa terus kalian ke arah salib si atau Nabi arah palsu Jeko sudah yang ada Yesusnya, sudah ditempelin sebenarnya sama kalian Yesus. menyembah batu. Gitu. Tiap hari Nabi kalian menyembah palsu. batu, berdoa dalam Nabi nama batu. palsu Siapa sudah nama batunya? ditempelin kau. Yesus. Gitu. Campaan kau ke neraka dan palsu. Binasakan kau. Pengikutmu jadi binasakan kau nanti. Pedih ya emang sakit loh. Sakit serius kalau kalian sudah ngomong itu. Nabi palsu Batu akan disembah coba, dibinasakan batu dikasih di nyawa neraka. jadi Tuhan. Apa nih ini agama? Dibinasakan di Gak ada lagi yang lain apa agama lu? Udah lu ke Afghanistan. Mana lu gak ada yang lain apa masa batu disembah? Coba bayangin. Batu mas jadi Tuhan. Mana 1 Petrus 2 nomor 4 bayangin loh di situ. Kenapa nggak bisa menyelamatkan? 1 Petrus 2 nomor 4 apa dibilang di sana coba? Kenapa nggak Dan bisa datanglah menyelamatkan kepadanya Nabi palsu hadirat itu? batu yang diberi hidup. Waduh, batu dikasih neraka. nyawa, punya tangan, gendrong, Iya, pengikut brewokan, Nabi palsu langsung akan auto punya dibinasakan baju. di neraka. Dicampakkan. Siapa lagi kalau bukan Yesus si batu? Aturan jadi bukan Yesus Kristus, batu Kristus Iya. harusnya. Aturan gitu bre. Jadi para pengikut-pengikut Yesus ini apa coba? Penyembah batu semua, pengikut batu bayangin tuh. Muhammad Sakit nggak tuh? Kamu. Bayangin Tuhan dari batu dibentuk. Dibilangin di perjanjian lama jangan ada batu yang terukir lah. Yesus ini ada tiba-tiba batu yang dikasih nyawa. Diukir itu namanya. Batu. Makanya Maria yang Yunani ini melahirkan batu sebenarnya. Batu iblis itu akan Aduh, sedih banget jadi ke Kristenan coba. Jadi sebenarnya kayak gini ya, ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu bisa begini ya jadinya ya. Contohnya kecoa itu dia tidak menggenapi dalam fase larva, jadi cuma 3 kali doang. Jadi kecoa, Nabi kemudian palsu sudah mencium-cium batu itu. telur, kemudian kecoa muda, Nabi lalu langsung palsu kecoa. sudah mencium Nah batu itu. ini sama terjadi Kenapa dengan nggak bisa Tuhan dihapus kalian. doanya? Tuhan kalian melakukan metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, sama kayak kecoa jadinya. Nabi palsu Dari itu firman sudah menjadi menghapus batu, dosa dari batu Muhammad. menjadi manusia. Dar. Nabi palsu itu Heran. sudah sama batu itu. Pedih jadi Tuhan. Bang. Hah? Kenapa dosa Nabi Kenapa palsu satu itu tidak WFM bisa terguncang dihapus semua dosa kita? ketika gua tembongin tuh batu yang dikasih nyawa kemudian disalib nggak ada cawatnya. Padahal Mewek mana semua itu. mana si Nabi 16 palsu itu? channel take down. Sedih nggak? mana kasihan? Sedih. Ada di 1 Petrus si batu hitam itu? aja di sana. Mana kasihan si batu hitam itu? Kenapa Ini nggak nih bisa 1 Petrus menyelamatkan? nomor Kenapa 4 nggak di bisa situ menyelamatkan bilang si Nabi batu palsu jadi itu? Tuhan. Ini pengguna budak Dipanggil katanya sekarang minta sampai neraka. subuh. Oh, Sekarang sekarang udah bubuk, ditolongin lagi sama Holy of Trinity. mana? Sini Tuhan yang Kasih bertiga batu maju hitam sama itu. gua lawan. nggak dicium-cium sampai si Nabi palsu itu. Muah gitu. Apa? Iya, Nabi palsu nggak mencium Nabi. Ngapain lu nyembah batu gua tanya, woi? Ngapain lu nyembah batu? Emang batu bisa disalib batu? Batu bisa disalib? Ampuni saya. Bisa. Kalau jadi orang itu batunya. Dia sekarang sudah di surga dia.
Atau mencium neraka. Aduh. Itulah dampak mencium-cium. Mewek yang kencang, penyembah batu. Mencium batu. Nabi palsu mencium. Penyembah batu, teriakin orang penyembah batu. Ih, gak malu lu ya. Gak malu lu ya. Punya dalil loh. Dalil lu udah gue pegang. Kisah para apostol 4 nomor 11, 1 Petrus 2 nomor 4. Di situ ada batu yang disembah. Siapa namanya? Yesus Kristus. Makanya Yesus itu nama asli itu sebenarnya batu Kristus, harusnya stone. Di batu. Jadi gitulah. Kalau misalnya lu nyembah batu, jangan mewek nih. Kasih lihat nih. Sini gua akan kasih lihat. Penyembah batu tuh kayak gimana sih bentuknya? Nabi palsu tuh Nah, kayak gini bentuknya nih, penyembah batu nih. Nah, batu. Ini buka dulu di sini. Ini penyembah batu, lihat nih. Ini gua ketik apa coba? Christian Keystone ya, ini nih. Batu. Mana itu si batu? Nah, ini cipok batu nisan. Ya, cipok terus ini sampai bocah, ini lihat sampai bocah nyipok apa ini coba nih. Coba ini. Coba ini ngapain coba? Ini cipok jedot pangkalan di batu nisan ini ngapain? Coba terhitung ini juga ada. Cipok kayu ini ya, ini penyembah kayu juga ada di sini. Ini juga nih. Ini juga nyipok batu nih. Batu terukir ya, Pak. Ini lagi. Terhitung sedang bersujud menyembah batu. Itu mencuru. Itu kan merupakan terhitung penyembah batu. Di Indonesia aja sok-sokan suci mereka. Padahal ini aib semua. Nih lihat nih. Ini dari terhitung mencoba melindungi keaslian terhitung yang ini. Cipok batu nisan ini dulunya Yesus. Sudah cium kapan dicium dia? Ini lihat nih. Wow, ini sampai sujud di kolong batu. Coba apa ini maksudnya ini? Mau ngapain ini? Nabi palsu. Nah, ini. Ini siapa nih? Ini enggak tahu nih. Kalau ini Paulus kali ya, sama siapa cipok? Kamu dibui pengikutmu, kamu dipakai sama iblis. Ini batu. Salib juga dari batu sebenarnya. Ini. Batu. Buset. Yesus lu dicium-cium ini. Ini coba kita lihat di sini. Ini yang tadi. Oh, ini siapa nih? Ini aku tidak bisa menjamin kamu ke Stone surga. Casting PNG download. Nah, ini terhitung juga nih. Ini gimana nih? Pengular budak gimana nih? Aduh Tuhan, kok masih di katanya hidup. Kok dicium-ciumin di bawah? Gimana maksudnya? Allah itu Allah benar. Nah, ini nih kita bisa lihat dalilnya di sini nih. Tapi kalau ilah palsu ya. Bisa para apostol 4 nomor 11 ilah di sini nih. Bersekutu dengan di sini. Nah, di sini Yesus adalah batu yang dibuat penyembah batu. Makanya ketika kita disebut penyembah batu, lu kira kita menyembah Yesus apa? Enggak lah. Lu kira Yesus bukan batu? Enggak juga. Yesus ini adalah batu, Bre. Ini gua gedein. Ajar Nah, gua gedein ya. Aduh. Ini Yesus adalah batu. Pagan batu. Kasihan Pagan batu. dirimu batu. Gimana enak kehidupan di bawah atas musuhnya merah kehidupan ya. Iya, pagan batu enak ya. Enak ya. Kamu batu hitam. Enak nyembah batu enak. Iya, di mayoritas Islam enak nyembah batu. Cium lah dulu dia. Nyembah batu. Pantesan lu ya sosok ngajak Islam nyembah batu. Ternyata Tuhan lu batu aslinya. Penyembah batu. Kalau Yesus kami ini ngajak-ngajak Islam nyembah batu supaya bareng-bareng nyembah batu karena Yesus itu si batu, ini batu Kristus ini. Aduh anjir. Nyembah batu ngajak nyembah batu sendiri aja, Bre. Gitu. Pantesan lu nyembah jalan ya. Jalan itu batu. Kenapa Yesus disebut batu? Ya karena dia ini adalah bangunan untuk jalan gitu. Karena nyembah jalan, dia sama mobil harusnya. Setan peka udah tahu. Sakit hati enggak sih ketika ada dalil kayak begini? Ya enggak? Penyelamat. Sakit hati enggak sih? Ini apa nih? Batu, batu, Yesus batu. Di iblis itu aku bertekuk Mabuk ini Nabi kesurupan. gak bisa ngapa-ngapain dia.
Nabi Sedih dia kesurupan. teriak-teriak, wah ciak, wah Roh Kudus kita guncang, marah, tidak, panas, panas. Kenapa Muslim mengetahui hal-hal yang seperti Dosa-dosa ini? Nabi palsu. Kenapa Muslim mengetahui hal-hal yang menyakitkan seperti ini? Tidak, maafkan aku, maafkan aku Tuhan. Aku tidak bisa menyembunyikan identitasmu lebih jauh Nabi lagi. palsu dari neraka. Ini sangat menyakitkan bagi kami untuk mengetahui bahwa kau adalah batu. Itulah kenapa kami akan mengajak Islam untuk menyembah batu juga. Karena kami tahu kau adalah batu yang diutus oleh Tuhan untuk kami sembah. Maafkan kami Tuhan Yesus si batu. Kesurupan siapa? Menipu Nabi palsu sehingga mencium-cium si batu. Tadi ada satu cabut dia menghilangkan baju lagi satu berantakan, baju lagi satu lagi berantakan, kroyok dua gue sekarang. Ini Ngajarin mahaga. Emang sih memang semua orang-orang ini kadang-kadang mau kasih Gimana gimana? itu si Nabi palsu itu? Lu adu ngata-ngatanya, lu nggak bisa lah Tuhan lu punya bentuk. Kores gimana? Sampai sekarang kalian mendoakan si Nabi palsu. Tutup lah, kasihan kita tutup. Ya, Kores. Sampai sekarang kalian mendoakan si Nabi palsu. Iya, seenggaknya Nabi palsu yang lu bilang itu bukan batu, Bre. Nggak akan bisa dia masuk surga. Sudah dibinasakan. Aduh. Dia. Iya, sebenarnya bukan batu itu aja intinya. Iya, si Nabi palsu udah kayak bebek goreng. Aku menangis karena aku ketahuan penyembah batu. Iya kan sakit hati ya? Serius sakit hati ya? Dimana Roh Kudus lu makin meronta-ronta mendengarkan ocehan gua ya? Ini gua penginjilan loh jatuhnya loh. Jadi saudara-saudara yang telah dipilih oleh Tuhan yang batu ini, batu yang telah diberikan nyawa sehingga dia bisa menghidup menjadi manusia. Sembahlah dia dengan persepuluhan yang kalian punya. Berikanlah segala yang kau punya kepada batu Kristus yang ada untuk menyelamatkan kalian. Penyelamatan datang dari batu Kristus, Tuhan Kristen yang batu Kristus ini. Sembah sujudlah dia gitu. Nah ini turunnya gue lucu kayaknya nih turun. Apa ketika nanti batu ini turun nih di hari penghakiman bentuknya kayak batu apa nih? Gue pengen tahu. Batu akik atau batu apa? Batu rubi mungkin. Batu rubi kemahalan ya. Batu rubi nggak mungkin dibuang bre. Batu semen paling batu semen. Ngajarin mahaga. Atau batu apa biasa dikasih bre? Batu apa paling? Gimana? Mau ditaruh di mana nih batu? Iya, sampai ke 10. Dijawab. Ini batunya batu apa ntar pas turun pas hari penghakiman. Lu kalian kan disidang sama batu nanti kan? Ya enggak? Woi, Ketemu malaikat. dijawab. Ini mana sih? Mana nih orang-orang? Paunglar bludak. Boleh Trinity. Ketemu Disidang sama batu tuh gimana rasanya, Bre? Woi, ketemu anjing kejang-kejang juga. Nabi apaan kejang-kejang? gimana? Iya, gua tanya. Gua nanya ketika dihakimin sama batu tuh gimana rasanya? Tuh dia diajarin sama di sekolah minggu. Iya, makanya selalu bertanya tentang Tuhan. Gua tanya, aku pengen tahu batu nyidang tuh gimana caranya batu nyidang bisa ngomong dia, bisa ada mulutnya yang di batu gitu. Kalau sama umat Kristen sudah mengenal Tuhan yang hidup. Dijawab, ini batu punya Roh Kudus dalamnya sampai bisa hidup gitu ya? Apa gimana? Roh Kudus bisa masuk ke batu? Batu hitam punya Roh Kudus. Aduh. Kau bilang Allah bisa kasihnya. Dijawab dong. Gimana sih? Gimana penyidangan oleh batu tuh gimana? Allah aja tuh. Keluar dari mana itu batu? Kenapa nggak mau dijawab? Sakit ya? Jangan sakit batin. Ini kenyataan. Yesus kalian ini batu deh. Batu yang dikasih nyawa lalu kemudian hidup. Nah, terus kan ini batu nanti menghakimi. Itu gimana cara penghakimannya oleh batu tuh gimana? Apa kayak dilempar jumroh gitu terus kabur, yang kabur ini berarti salah ya, kayak di Yohanes 8 nomor 59. Gimana woi, dijawab dong. Ya elah kelonjotan mulu gak mau jawab. Dijawab bro. My bre, kasih lah musuhmu my bre, dijawab aja pertanyaannya. Woi, kayaknya lempar jumroh. Kok susah banget dijawab? Woi, jangan nyap dijawab aja bagaimana penghakiman oleh batu. Mental gua. Lempar jumroh. Batu Kristus gimana menghakimi itu batu Kristus gimana? Woi, masa setan bisa tabok sama batu? Aduh. Kok setan batu yang gua tanya, batu gimana batu menghakimi? Woi. Supaya melempar setan
setan ya. Lempar jumroh itu kan Yesus kabur. Nah, apakah yang kabur seperti Yesus ini akan disebut murtad atau disebut tidak akan masuk dalam kerajaan surga seperti di Yohanes 8:9? Aduh, masa setan bisa Atau gimana? Yang dijawab dong. Ya, lanjutan lu Roh Kudusnya nggak bisa jawab. Bisa harus bertekuk lutut di Aduh, hadapan sih? Tuhan Yesus iya Kristus. Allahnya gimana? Apa ada Lu setan? pusing ya, mabuk lu ya, mabuk ya. Kenapa? Roh Kudus lu mulai naik gula darahnya atau gimana? Dengan nama Yesus Kristus, Umatnya lagi nyala kau tawaf itu. kesurupan. Ya elah nggak dijawab. Nama Gua tinggal nanya-nanya dijawab dong. Memang menyakitkan ya, yang gua tanya ini menyakitkan ya atau gimana sih? Dan kuasa nama Yesus Kristus. Atau gimana sih? Nyala kau setan. Kesurupan. Nyala kau Dan lagi iblis. orang lagi Dijawab aja. kesurupan. Bertekuk lutut lah. Masa nggak mau dijawab sih yang kayak beginian? Jumroh itu nggak ada guna. Iya, kalau misalnya nggak ada guna kan batu berarti berguna tuh. Batu lu berguna kan batu, Orang ya nggak? lagi tawaf Aduh. kesurupan. Nah kalau misalnya batu berguna, gimana cara penghakimannya di akhirat? Gitu kok. Batu Kristus gimana cara penghakimannya kalau berguna? Nah, Tadi kan kita udah kasih lihat tuh gimana nenek moyang lu tuh nyium makanya nenek nyium moyang batu. gue Nah ini kan lu sebagai anak durhaka lu tidak menyembah batu lagi ceritanya. Nah ketika dihakimi itu gimana caranya? Aduh, umat batu. Ya elah nggak dijawab. Iya. Astagfirullah nggak dijawab gimana cara penghakiman oleh batu Kristus ini? Kami umat Tuhan yang hidup. Itu batu kalau di Islam itu buat cebok loh serius, buat cebok batu tuh. Kita cebok tuh perhitungan loh, dibalik-balik batunya. Cerot gitu. Pas kita buang itu batu disembah sama kekristenan jadi batu Kristus deh. Iya. Aja di Arab Iya. Jangan sakit hati Pak Bre, ini kenyataan yang ada harus diterima atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang dipakai oleh pencebokan kaum muslimin lalu kemudian disembah dan menjadi hakim yang adil di hari penghakiman. Haleluya batu. Bertobatlah kamu Kores. Aduh, sakit banget ya. Mampus, syukur. Jibril kedepan. Nyala kamu. Ya udah gimana dong jadinya ketika batu ini disembah? Apa dong? Pantesan ini ya, pantesan banyak yang kelaparan ya. Karena yang disembah Karena Yesus Kristus adalah Tuhan. sakit ya. Ketika disembah batu itu nggak bikin ini ya, nggak bikin apa kekristenan jadi kaya, gitu kan? Atau kekristenan jadi maju, gitu. Malah negara-negara jadi homo semua isinya tuh. Ya nggak? Kayak di Belanda gitu kan. Isinya homo semua yang menyembah batu ini. Aduh, sedih banget ya. Aduh, pahit. Kenyataan ini memang pahit untuk diterima oleh kawan Tritung penghujat cabang Melayu. Orang Islam harganya. Makanya nanti ketika kami sudah membeli kapal, berangkatlah kalian ke Uganda sama Zimbabwe sono makan kayu, menyembah batu. Nah, gitu itu paling enak tuh. Bagus untuk kesehatan, anak lu untuk tinggal di Uganda. Kamu iblis. Ya, Mau nggak? Enggak ada binatang minum kencing di Mekah. Apa yang mana ini? Yang mana yang nggak ada? Batu ada. Kisah para apostol 4 nomor 11. Tuhan lu itu. Bener, nggak ada. Gimana kalau lu nggak nyembah batu gimana lagi caranya dong untuk selamat? Orang Yesus itu batu. Lu harus tahu kenyataan bahwa Yesus ini adalah batu yang keluar dari sesuatu yang jorok. Menurut Islam itu jorok gitu kan. Lu kemudian menjadi Tuhan. Nah ketika menjadi Tuhan ini si batu ini kemudian dia menebus dosa. Nah ini lucu ini. Kemampuan. Nah ketika si penghujat yang batu ini tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang menurut mereka adalah orang yang nggak bisa jerah dari penghujatan, maka si batu Kristus ini dia bekerja sama dengan iblis gitu loh, bekerja sama dengan iblis. Maka dari itu iblis dan batu ini sebenarnya setara, dan batu ini ternyata adalah firman dari Paulus si Bapak gitu. Jadi si batu Kristus yang bernama Yesus ini adalah firmannya Paulus yang turun di Korintus. Tahu kayak gitu bre. Ya, maka dari itu untuk sesuatu yang menarik untuk kita bahas itu kita mesti ngerti bahwa yang ngajarin Allah satu siapa? Merupakan yang ngajarin batu Maha Gaib siapa? Yang datangnya dari rahim Fakila Maebre. Emang menyakitkan kenyataan ini gue buka-buka gitu, dan lu harus tahu kenyataan ini adalah kenyataan dalam keimanan lu yang nggak bisa dibandingkan dengan Islam. Memang menyakitkan. Menyakitkannya kenapa? Teman-temannya nggak ada yang kesurupan. Karena batu yang menjadi Tuhan lo ini ternyata bisa menyelamatkan, dan ternyata ketahuan aslinya, bre. Ketahuan aslinya. Coba nggak ketahuan aslinya ini batu, coba. Bukan. Selamat lu, bisa lu ngata-ngatain Islam terus.
Tapi ujung-ujungnya ketahuan kan jadinya malu ya, aib bagi kalian gitu. Wah, muka badak langsung jadinya kan. Coba bayangin. Capek-capek disembah sama kekristenan, ujung-ujungnya batu-batu juga yang menyelamatkan. Enggak. Menghakimi lagi nih batu nanti di hari penghakiman. Batunya bisa ngomong lagi, bayangin coba. Udah jelas-jelas perjanjian lama melarang batu yang terukir untuk disembah. Lah kalian malah menyembah batu. Makanya perjanjian baru jangan ditulis pakai bahasa Yunani. Udah tahu bahasa Yunani ini adalah bahasanya orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani sotoy dengan perjanjian lama yang ditulis oleh orang Yahudi. Nah, ketika melihat ada batu penjuru disebut-sebut, ketika orang-orang Yahudi memutar-mutar itu bait suci, nah dikiranya batu inilah yang menjadi Tuhannya orang-orang Yahudi. Ya, elah disembah ujung-ujungnya ini batu. Makanya nggak ada yang benar kehidupan tritung-tritung, nggak ada yang benar. Gitu. Kenapa coba? Ya karena menyembah batu yang diambil dari konsep-konsep Yunani. Karena memang orang-orang zaman purba ini senangnya menyembah batu, diterusin lah sama tritung-tritung. Ironisnya tritung-tritung cabang Melayu ini adalah peranakan dari company-company Belanda. Ada yang jadi pembantu, ada yang diperkosa. Nenek-nenek moyangnya ini mempunyai kepedihan terhadap tritung cabang Belanda. Itu bukan ngerampok. Nah, beranak pinak lah ini nih korban-korban ini menjadi dosa waris. Yang kemudian lahirlah pawang ular bludak, lahirlah Holy of Trinity, kan gitu lahirlah sih. Tadi siapa tuh Cimonyimak aja, yang kemudian menjadi penghujat rendah. Ketemu Kores diinjek-injek, sampai ke Roh Kudusnya diinjek-injek semua, dimasukin ke botol itu Roh Kudus, nanti dikeluarin lagi di pagi hari. Allah Maha Gaibnya. Udah dua Tuhan ya, habis sama gua gitu. Makanya jangan bertiga lah. Tuhan tuh jangan bertiga gitu. Siapa yang ngajarin? Ngapain Tuhan lu bertiga? Yang satu batu, yang satu hologram, yang satu lagi nggak bisa ngomong. Karena yang batu ini ternyata firman-Nya. Innalillahi. Udah kelar, udah bubar udah. Udah bubar dah. Udahlah. Selamat lagi lu pawang ular bludak. Kita mau lanjut sampai subuh kali ini. Aja sediain waktu. Udah. Udah. Mas Bro tadi kemana emang Kores? Mas Bro tadi udah cabut karena pawang ular bludak ini pengen masuk, dendamnya ke Sumat sama gua, dendam waris dia. Iya emang karena maju ada mulu gitu di FVC ini yang kelonjotan kejang-kejang sama Kores kalau lagi dialog santun gitu kan. Bang Kaisar sekarang aduin saya sama dia, lu berani kapan? Nah tuh lihat emosi banget dia sama gua. Ayo lu berani nggak? Sekarang emosi banget dia sama gua. Dia minta sampai subuh Kaisar gitu. Lu jadi jangan nyelamatin dia. Lagi gua punya ini, lagi gua punya. Enggak serius. Waktu. Gua punya sampai bubuk gitu. Lu mending jangan dengerin karena ini gua pedes banget untuk ngata-ngatain balik penghujatan yang dia lakukan. Karena penghujatan dia terulang-ulang. Islam kan begitu. Tuhan bodoh aja nggak bisa balas dia. Enggak, Islam kan emang begitu. Enggak, Tuhan lu bodoh kok, enggak. Bodoh Tuhan lu. Mati. Tuhan lu mati kan? Bodoh itu Tuhan lu. Udah. Tuh, kayak makanya gue bilang juga lu mute Kaisar. Lagi gua makan ini orang. Udah diem dulu, Justin enggak mana? Sekarang Bro Kaisar, sekarang bilang ya aja kapan gitu. Kalau untuk hujat-hujat nggak mau gue akomodir lah. Enggak, ini nggak menghujat, kita pakai timer. Ini nggak menghujat, memang ini kasih yang kasih tuh begini Kaisar, lu nggak paham sih? Ya, apa yang menghujat? Ya kasih tuh begini bentuknya. Yang menghujat siapa? Ya, tidak ada penghiburan, tidak ada penghiburan iman dalam kekristenan jika tidak menghujat Islam Kaisar. Gua hujatnya di mana? Harus ada itu penghujatan tuh, gitu loh. Makanya gua makan ini orang, lu jangan selamatin dia. Yang gue nyelamatin Winona datang tadi ke Telegram, gue tadi di Telegram. Lu ngapain? Ya udah lu Telegram lagi aja, biarin udah gitu, udah beres gituin aja biar gue makan ini si penyembah batu satu ini. Biar gue makan terus. Lagi enak gua. Ya gak? Lagi enak gua ini coba. Dia kan sedang mengajarkan produk kasihnya nih gitu. Tidak ada penghiburan iman, tidak ada kebesaran nama Kristus jika tidak menghujat Islam kan gitu ya. Nanti kalau di India dia beda lagi dia. Tidak ada kebesaran iman, tidak ada penghiburan iman demi kebesaran nama Kristus jika tidak menghujat Hindu. Tergantung mayoritas di sana apaan. Nah, nanti dia akan main di situ. Itulah kenapa suku pribumi Kanada dan Amerika habis. Karena tritung menghujat senangnya makan agama-agama lain. Nah gitu. Sekarang ketemunya sama muslim milenial mah bre.
Lu ketemunya sama muslim milenial. Udah. Yang ada lu dimakan sama gua, Roh Kudus, lu gua masukin botol, gua pecahin, gua blender, bre. Gua kunyah itu sebeling-belingnya. Enggak ada yang butuh Islam. Enggak ada pakai produk Apa? Islam. Lu enggak butuh Islam ya, lu jangan di sini, pindah Zimbabwe. Mana ada Udah. Pindah Zimbabwe, pindah Uganda. Udah diem dulu semuanya. Udah cukup lah. Udah jangan itu lagi. Ya, buka sendiri satu. Udah pada ke depan aja, pada ke depan. Ya elah, di sini aja, di sini enak. Di sini enak. Itu udah tidur itu si siapa? Paps. Ya nggak apa-apa, ini power ulang bludak pengen dialog sama gue, biar dia rasain. Lu ke depan aja udah. guys. Enggak, ya pakai timer lah. Jangan sekarang nggak ada yang lihat. Gua kan mau Loh, jangan sekarang nggak ada yang gimana 720 lagi nonton. Jangan kabur lu, kok jadi bencong begini? Iya, gua mau yang jadi bencong. Maunya apa? Maunya apa lu? Udah gua kasih, lu pengen ditonton, gua live. Udah langsung. Gua live di sini. Mau kabur kemana lagi? Lu mau takia Korintus kemana lagi lu? Sore. Ayo. Hah? Ya, sorean. Tuh, atur sama dia ya, Bro Kaisar ya. Lo sekarang aja sini gua lagi makan. Nanti besok beda lagi. Sekarang sepi. Besok beda lagi. Sekarang kita habisin dulu sampai subuh. Ya elah. Sekarang sepi, gua nggak mau. Gua maunya yang Lo kok alasan sekarang sepi? Lu mau berapa yang nonton? Mau. Emang terhitung yang punya channel bisa ngasih lu viewer berapa? Gua tanya. Lu pengen terkenal kan? Bagaimana cara mengasihi agama-agama di luar Kristen? Nah ini gua kasih waktunya. Nontonnya rame. Kalau sedikit nanti lagi gampang. Gak usah kabur gitu. Ya elah, Roh Kudus lu nguncup banget sih. Ya elah. Ya udah kasih topiknya lu mau apa? Udah nanti lu WA gua udah gampang. Udah cowok udah. Iya kasih ini orang kasih gua besok ya Kaisar. Ini kedua buat gua makan ini. Udah udah tidur udah jam. Iya udah enggak usah takia kalau itu lu nyap sekarang udah nguncup kayak gelombang Roh Kudus lu. Udah bubar gua bilang bubar. Oke. Bubar udah. Udah. Jadiin waktu ya. Nih gampang banget, besok gua tunggu lu. Iya, gua mau yang Islam. Lu sekarang kan lu apa? Kenapa lu? Sakit hati lu. Rematik lu kamu. Lu tidak menyembuhkan rasa sakit hati lu di malam. Buktiin lu tuh enggak ada apa-apanya. Lu enggak ada apa-apanya gimana? Buktiin sekarang. Gua udah Gak mau gua mau nyawa gua depan lu. Tapi lu enggak bisa matiin gua kayak Yesus dimatiin pagan Romawi. Kenapa bisa begitu, Bre? Please. Oi. Kasih tahu nih, tadi tuh ada 700, sekarang jatuhnya di 619. 619 yang nonton lu, Bre. Emang lo ada? Besok nanti gua janjiin besok 1400 gua janjiin besok. Soleh, lo ada channel apa lo, Soleh? Apa tuh? Si Soleh gua ngomong. Dapat panas, live sampah aja pun turun. Udah bubar besok loh, lagi. Pawang Ular Budak pengen terkenal katanya. Dia pengen memperkenalkan ajaran kasihnya. Kasihilah musuh lu seperti apa yang benar. Om Kores, lu juga timeline lu apaan begitu? Iya nanti diganti itu. Gue lagi cepet-cepet soalnya kan Mas Bro. Siapa kan tadi Kaisar ngechat gitu. Ganti. Nanti gue ganti itu gampang itu soal itu. Cuma ini Pawang Ular Budak gue lagi enak banget. Gue lagi bikin nari dia di atas kesakitan hatinya dia yang coba-coba ngomong. Tapi nggak ada apa-apanya gitu loh. Masa lu stop sih? Gitu. Kok tiba-tiba lu diem? Tahu yang nonton 600 Pawang Ular Bludak? Kok tiba-tiba lu diem? Mana yang nonton 600? Mana sini gue lihat channel lihat Triun Slayer comment center nih. Gue share screen-nya, sini. Udah ganti dulu timeline-nya. Berapa nih? Hah? Berapa tuh? Tuh ngapain besok gue janjiin lu 1400. Asal lu turun, Bre. Ganti iya nanti gue ganti gitu Ampang. Sekarang. Sekarang. Bentar dulu. Gue masih pengen makan Pawang Ular Bludak nih. Gue pengen tahu nih. Udah selesai. Tebel apa mukanya ketika dia ngomong? Pengen dikenal gitu di YouTube. Tebel apa mukanya, gue pengen tahu. Ya udah gue gak mau. Soalnya diam lu sekarang ya Pawang Ular. Diam lu. Loh kok jadi batuk sekarang? Cuman gua kasih. Jangan diem dong, ngomong lagi dong ya dong. Sediain waktu. Loh, kok minta waktu lagi? Besok kan gua kasih, sekarang kita lanjut. Besok jam berapa? Jam berapa lu besok maunya? Mau debatnya judulnya apa? Alex WT. Ya udah, mau apa? Allah Subhanahu wa taala diadu sama apa? Yahweh, iya. Mau diadu sama Yahweh. Boleh diadu sama Yahweh. Ya udah itu aja ya. Udah enggak jadi lembek begini Kaisar. Lu datang sih jadi lembek dia. Enggak enak gua makannya nih. Iya makanya. Udah. Berarti
Allah Subhanahu wa taala versus Yahweh ya. Kita buktiin nih, kita buktiin siapa yang badut Tuhannya. Ya. Iya. Oke. Nah, cakep. Gua lihat anjing sampai kabur lu ya. Sampai kabur lu. Besok jam berapa Kaisar mau ngasih? Lemes Udah banget jam kalau tes 9 Kores. besok. Jam 9 ya, jam 9 pengular bludak. Yap, Sampai kabur lu Takia Korintus. Gua mah nggak pernah Gua kabur, cari gua serius. cariin lu malah. Tadi gua ke Zoom-nya itu yang lagi luar. Oh, udah katanya nggak usah Zoom-nya ngebadut, lagi nggak di usah Bali. ngebadut, nggak usah ngomong tadi nyap lu yang sekarang yang Lu gue lagi pegang. ngebahas di Ya? Bali ya? Lagi ngebahas di Iya. Bali kan? Gua ada. Iya lagi di Bali gua. Iya, makanya gua Diki kan. Iya. Ilmu lu orang mau udah kebaca, Bang. Nggak usah ngebadut, bre, nggak usah ngebadut soal makanya gue dikit, makanya gue di mana. Nanti lu ketemu sama gue dialog jam 9. Stay tune aja, bre. Ya. Emang gua Udah, tungguin lu. Gue pegang selesai, janji lu, udah. anjing awas sampai kabur lagi kayak kemarin-kemarin. Kaisar ini pegang ya. Ini Iya dong. kemarin dulu gue inget banget tuh Iya, ngejanjiin lu udah, ketemu diam, sama diam. Bang Bludak. Kagak ketemu. Besok Besok ketemu di jam 9 nih. Yahweh, Iya, nggak usah. Yahweh lu Lu jadi jangan tahu, pakai jadi alasan. ini ya. Iya, Yahweh lu jadi tawuran, tawuran lagi salah sorry. Yahweh lu jadi taruhan Kaisar. Iya, lu jangan banyak alasan. Siapa Nggak usah Takia Korintus lu sekarang aja udah ngebadut tadi awal aja Iya, nyap-nyap sekarang kenceng-kenceng, dua menit makin sini makin doang. lembek aja lu. Badut kok lagi lembek. kesurupan sendirian di Mekah. Gimana udah put waiting room dah semuanya ya. Kores, gue put waiting room ya.